pengen tahu. Gue Yes, pengen tahu kau bilang Yesus mencolok-colok keledai. Baik, Hey. pengen tahu. Nah, Gue pengen tahu yang kau mana, bilang yang Yesus mana gua begini. mencolok-colok keledai. Baik, ayatnya gua Yesus tampilkan ya. mencolok-colok keledai. Iya, ayatnya gue tampilkan ya. Ah. Ayatnya ya, Gar ya. Bentar ya. Ayatnya gue tampilkan. Bentar. Nah, justru kalau aku kan ada referensinya juga, ada ayatnya juga. Kau jangan standar ganda, Dewa. Iya. Baik, ayatnya kita tampilkan sama-sama ya. Kan lu mengatakan Nabi Muhammad homo. Ini gua tampilkan ayatnya. Bentar. Yang mengisap lidah. Udahlah, kau jangan bawa ke agama lagi. Aku nggak mau. Enggak. Urusan lu sama gua Udahlah, belum beres. Dewa. Enggak, urusan lu sama gua belum Udahlah. beres. Tapi nggak usah tampil-tampil ayat. Kau ujung-ujungnya gimana? framing lagi nanti. Kau mancing. Gimana? Kau mancing Nggak di berani sini. atau gimana? Orang udah Nggak biasa-biasa aja tadi. Inilah Dewa. Sifat asli Dewa nih cuma ada kebencian sama orang semua. Terutama Luga jadi korbannya. Ini orang. Udah clear, Untung udah kau di clear. Jakarta. Lu bawa-bawa luga lagi. Untung di Jakarta. Iya. Kalau gua di Kalimantan kenapa? Kenapa kalau gua di Kalimantan? Iya. Kenapa tuh? Mantan ya ke Palangkaraya kita dua. Ketemu kau. Kita dua. Kita ketemu di sudut netral aja yuk. Palangkaraya. Nggak di sudut netral aja yuk. Di mana? Di Surabaya, di Malang atau di mana? Jadwalkan saja. Kalau Malang aku tahu daerah kau semua itu. Buset, Malang daerah gua. Udahlah, Gua Dewa. nindak aja belum pernah. Udah gini. Kau Dewa aku tahu. Bang Kau. Dewa, dia udah nggak ada masalah. Udah kok dari kamu Orang sendiri. udah ini masih Gini, masih nggak ngotot. mau Ramadan. Masih Iya, dia kan ngotot nggak tuh mau dia. pas agama. Gimana? Iya. Siapa yang ngotot? Dia Masih kan nggak ngotot dia. bahas Siapa agama yang lagi. ngotot? Orang biasa-biasa aja. Ya. Kau yang framing duluan. Lah, Oke gini gimana aja, ini udah ini? mau Lebaran juga, ya udah mau bulan Ramadan juga. Mungkin Bang Dewa nih kita ya nggak ada masalah. Toh juga si Kores pula si Seger udah minta maaf. Ya mungkin ya kita selesaikan lah malam ini biar sama-sama clear nih. Ini baca ayatnya. Ayatnya baca. Ah Oke. kan? Dia mulai kan? Kau mulai kan? Udahlah Baca Dewa. ayatnya, baca. Cukup. Aku Baca nggak mau ayatnya, bahas itu lagi. Aku bilang. Ya, Sekarang tampilkan Nabi Muhammad homo. Tampilkan Nabi Muhammad homo. Tampilkan, Ger. Udah nggak usah lagi. Oke, mungkin ini aja Nggak, lah. Bang Jo, Ini kan dijadwalkan aja ketemu di sudut netral di mana sama gua. mau aku. Mungkin nih ketek monyet masih penasaran sama gua Jangan mungkin. lagi. Gini, kalau ngejek individual pribadi itu hal yang biasa. Tapi kalau ngejek Tuhan, ngejek agama, ngejek Rasul, ngejek Nabi, janganlah ya. Oke, kalau ngomong pun, ya mungkin Bang Dewa kan dia ngotot ada dalilnya. Memang ada tulisannya tadi itu ya. Tulisannya dengan jelas gitu, bukan garang bebas. Tapi ya sudahlah, jangan dibawa-bawa lagi. Ya mungkin ini saya minta tolong nih kepada dua orang ini. Ya inilah, maaf-maafan lah. Bisa nggak Bang Dewa? Kalau Dewa pribadi sih harus ketemu sama dia. Baru Dewa maafin. Dalam arti kita ketemu itu bukan mau ngajak ribut atau apa ya. Ya dia klarifikasi aja. Kalau mengatakan Nabi Muhammad homo, gue minta ditampilkan. Tunggu lu, dia kan ngomong, datanya. tunggu. Dia ngomong kan di medsos, ya nggak harus juga ketemu langsung gitu kan. Ya boleh juga klarifikasi lewat medsos Nggak, itu. Jul, Toh dia juga Jadi ngomong lewat gini Jul, medsos. dia ini framing terus. Udahlah Dewa, aku tahu watak dari kau tampilkan video tadi, aku udah menilai. Kenapa? Nilai apa? Serius. Iya, nilai apa? Dari kau lihat video tadi. Iya, Udahlah. apa? Orang Nilainya apa? enak-enak aja, seolah-olah kau itu. Dia udah minta maaf kok Dewa. Udahlah Dewa, aku Nggak, bisa dia- sama dia- kamu. Jadi nggak akan ulangi lagi tuh. Nggak, dia menilai kau Dewa jangan banyak menilai apa? bicara Dewa. Menilai apa? Ya sudah, menilai apa? Menilai apa sama Dewa itu? Coba, Dewa pengen tahu. Kalau aku udah lihat kau bertemu Luga itu sampai bisa ribut gitu. Iya, Apa menilainya tanggapan orang kayak gitu? Menilainya apa? Silakan. Nggak usah bahas soal Luga udah beres. Aduh. Nggak usah sok jago kau deh Pak. Gua Iya, bukan iya. jagoan. Ini Seger sama sekali nggak ada mau bahas agama loh. Intinya dia juga nggak ada mau nyinggung Di agama. sini nggak ada bahasa agama Dewa.
itu Jangan kau menunjukkan mancing. bahwa Aku dia serius, tolong sama kamu. Untuk segar-segar jangan ngegas. Lebih baik segar-segar minta maaf sama Aki Dewa, beres ya. Minta maaf dengan segala kerendahan hati. enggak, Dewa. dua-dua. Jadi Seger minta maaf, Bang Dewa Jangan juga kau minta itu maaf. Dewa. Aku please sama kamu Dewa. Enggak. Aku nggak Dia takut. Badanku ini kecil Dewa ya. Asal kau tahu badanku ini kecil. Tapi jangan kau. Tolong please. Seger. Bang ya Jul, udah Bang Jul. ketemu aja. Kenapa sih ketemu aja sama gua, Ger? Kenapa sih? Nggak usah bilang badan-badan, nggak usah. Ketemu aja sama gua di mana dijadwalkan. Kan gampang lu teh kalau udah ketemu mah. Soalnya dia Kalau kau mengatakan memang seperti itu punya di masalah WA. sama aku, Dewa. Dewa. Kalau kau memang pun sakit hati sama aku, kau datang ke Kalimantan, cari Kesi- foto gua ada sama kamu. Ya gini aja, gini. Lu tampilkan KTP lu, gua datang. Kabur. Udah, jangan. Bukan masalah itu. Dia udah janji. Toh juga tadi kita lihat ya, sama sekali dia tidak mau singgung kok tentang agama. Kurasa udah cukup Bang Dewa. Ya kalau misalkan toh ini kan apa sih dalam room ini kan Komal ini kan diskusi agama mengenai lintas agama. Kalau Halo, suaranya hilang? Ini suaraku yang hilang atau Bang Dewa yang hilang? Bang Dewa hilang. Jul, Oke. Ya, Julius. silakan Bang Laili. Yuk. ini Apa? punyaku pengaturan kok nggak bisa buka kamera ya, Jul ya? Oh, kamu masih subscriber masih dikit. Nggak bisa, harus 1.000 dulu. Nggak ada pengikut kamu. Oh, harus 1.000. Iya, nggak laku. Oh, gitu. Tak pikir kayak you. Aku nggak Ya. tahu nih. Kau nggak terkenal di sini. Di YouTube boleh terkenal. Di sini nggak terkenal. Ya, kalau di YouTube kan ada Silakan si lanjut, Pulukusuntun, Jul. Si Sudrun. Ya, sebenarnya ya, kalau mau minta maaf, kita harus fair sih. Dua-dua ya. Aku minta dua-dua. Toh juga ini sudah mau bulan Ramadan ya. Sangat konyol kalau gue bilang masih dilanjutin. Toh juga kita sudah lihat bahwa Segar-Segar ini dalam beberapa kesempatan nggak pernah lagi bahas agama. Artinya dia konsisten dengan omongan dia ya. Karena kan kita juga lihat gitu. Kalau dia ngomong ya mungkin kita nggak 100% bisa percaya. Tapi kan pelan-pelan dari beberapa kali dia ikut diskusi ya. Kita bisa lihat bahwa nggak ada lagi gitu. Dan anak ini nggak ada kebencian lagi kok. Kalau kebencian kepada pribadi ada, itu kan normal ya. Tapi yang penting jangan menghujat agama. Maksud saya Nah, ini begini. jadi topik Jul sekarang, Jul. Apalagi Nih, Al-Ayyubi baru main TikTok, nggak tahu TikTok kan katanya. Ya memang nggak tahu TikTok. Maksudnya takutnya begini ya, Ki. Takutnya kalau kita tekan nanti dia jadi penghujat lagi, malah boleh jadi lebih parah. Jadi kita mesti lembuti. Makanya dia saya juga udah ketika Ya, dia kan udah minta maaf. Itu video minta maafnya juga ada kok. Ya, kecuali nggak ada bukti, cuman ngomong gitu. Ini ada videonya kok dia minta maaf. Makanya ketika saya setiap kali berdiskusi ataupun berdebat dengan para Kristen-Kristen pemula, saya tidak pernah langsung menjustis dengan kalimat-kalimat kotor. Karena apa? Kalau saya menguraikan kalimat-kalimat yang menyakitinya, maka dia akan dendam sama kita, lalu dia akan menjadi seorang penghujat. Itu pasti. Karena apa? Untuk menguasai ayat mereka pasti kewalahan, tidak akan pernah bisa. Nah, setelah itu hanya dengan emosinya pasti jadi penghujat. Itu pasti. Maka saya selalu berhati-hati tengok lawan debat. Ini pemula kah atau sudah senior? Itu. Maka dari itu marilah kita rangkul saudara-saudara yang masih Kristen ya, kita dengan lembut, dengan kasih sayang. Insya Allah mereka akan terima. Itu saja sih, Hafi. Monggo silakan. Oke. Ya, mungkin dari Tuti nih. Soalnya dari tadi lu dicariin sama Segar-Segar. Halo. Ada nggak Mana suaraku? Segar? Kedengar. Mana Oh. Segar-Segarnya? Ada nggak suaranya? Ada. Ini jaringan aku kok mati lampu di sini. Nih, wifi-nya mati. Wala. Oke lah. Silakan
Ya, mumpung lagi bisa ngomong, ada yang mau Makanya disampaikan buat segar-segar? susah. No. Oke, ini Bang Diudi udah naik lagi. Ya, silakan Bang Dewa, ada mau lagi disampaikan? Nggak ada sih udah. Yang jelas Dewa minta maaf lah ke semuanya. Ke Bang Mualaf Ali, Ali Musa, Ali Ayubi, Bang Jo, Bang Julius, semuanya yang ada di Ikhwan Villa, Dewa mohon maaf atas kekacauan. Dewa tidak tahu itu mesti sampai viral seperti itu ya. Dewa sendiri jujur malu gitu kan, malu. Tetapi kita tahulah yang namanya giro seseorang itu kan, walaupun dia muslim tidak pernah sholat sekalipun, siapa yang menerima kalau misalkan nabinya dikatakan seperti itu. Dan yang perlu Iwan Villa ketahui, tidak ada sama sekali yang mengeroyok Luga, tidak ada. Tidak ada. Ini Dewa murni sendiri. Kalau ternyata ada statement seperti itu dari Luga, nanti Dewa pertanyakan lagi ke Luga ya. Kalau misalkan toh dia pengen masih juga biar Dewa yang nyamperin dia seorang diri. Bukannya Dewa ini ya, bukannya Dewa jagoan, Dewa bukan Don Juan, tetapi ini mengenai soal akidah ini ya. Mengenai soal hujatan ini. Dewa siap menemui Luga dimanapun Luga mau, Dewa siap ke sana. Sendiri Dewa datang. Silakan lanjut, itu aja Bang Jo. Oke, untuk yang segar, Bang Dewa, dia udah minta maaf loh. Kan tadi Dewa bilang ke Bang Jo, dia mengatakan Nabi homo, dia mengatakan Nabi pedofil, itu bukan di medsos, tetapi dia mengatakan secara pribadi lewat via WA ke Dewa. Via WA ya ke Dewa ya, bukti masih ada. Begitu. Oke. Jadi Bang Dewa pinginnya apa? Ya dia minta maaf lewat WA lah, lewat WA ke Dewa. Kalau mau ketemu ya nggak apa-apa, Dewa ke Kalimantan pun nggak masalah, Dewa ke Kalimantan nggak jadi masalah. Kesana pun. Oke. Kalau ada sponsor yang sponsorin Dewa buat berangkat, Dewa berangkat. Insya Allah Dewa berangkat kok. Oke, gara-gara dia WA pribadi ke Bang Dewa ya masalah itu ya. Karena setahu aku, ya memang aku nggak menemukan video dia ngomong gitu. Oke, karena kalau ada video dia ngomong gitu biasanya ya lebih ini pasti ada yang re-upload, ada yang ini kan, ada yang tanggapi. Soalnya nggak ada video itu. Oke, mungkin ada yang mau kasih pendapat? Halo Bang Jo atau Bang Alewi? Suaranya Oke, nggak apa-apa nanti. Apa? Suara Bang Jo putus. Iya, putus. Mungkin Bang Alewi ada yang mau disampaikan? Ya, Ya, kalau masalah minta maaf kemarin sudah ngomong ya, di tempat Nandar dia minta maaf sekali, di tempatku pun juga minta maaf juga si Seger-Seger. Jadi, ya kalau itu ada videonya. Ya, silakan Bang Alewi. ya terkait dengan Bang Dewa kemarin ya. Suara saya bisa Bang Jul, bisa ya. Bisa. Saya sih sebetulnya sangat menyesalkan kenapa harus terjadi gitu kan. Tapi saya sendiri juga nggak bisa nyalain Bang Dewa yang spontan pada saat itu ya. Jadi apa ya, serba salah. Di satu sisi saya menyesalkan hal tersebut, di satu sisi saya juga nggak bisa menyalahkan Bang Dewa gitu kan. Yang jelas-jelas Luga sudah mengatakan bahwa melihat Nabi Muhammad katanya di neraka begini dan begitu gitu kan. Ya gimana ya? Ya pokoknya Ya, yang jangan penting sampai endingnya terulang sih. lagi lah. Baik. Ya, yang penting endingnya gitu. Yang Ya, penting endingnya kan terakhir sudah damai, sudah saling minta maaf, sudah selesai kok. Ya, dan itu sebetulnya bukan sesuatu hal yang perlu digoreng karena memang Bang Dewa sendiri yang lain misain gitu kan. Dan itu pun nggak kena. Kalau yang saya lihat nggak kena gitu. Betul nggak Bang Dewa? Iya, nggak kena memang, tapi kena sedikit lah ya. Pada saat dipukul memang Luga ngeles gitu. Ngelit, tapi kena pukul sedikit. Gitu Bang Alibi.
Iya, Terus Dewa keburu inilah apa dijorongin ya sama yang namanya Bang Ali, dijorongin sama Bang Ali Dewa. yang namanya giroh itu ya memang nggak bisa dicegah, tapi paling tidak kedepannya inilah sebagai pelajaran bersama lah gitu. Jangan sampai hal tersebut terulang lagi gitu. Apalagi di publik ya pada saat live pula gitu. Itu aja sih Bang Jul. Oke, mungkin dari ya, Assalamualaikum Bang Sondi. Mungkin silakan Bang Sondi. Waalaikumsalam Jul. Oke. Buat Iwan Villa semua, buat adik-adikku, guru-guru undaku semua. Ya memang inilah ya resiko kalau kita masuk ke dunia perdebatan itu pasti. Apalagi kalau udah menyangkut nama Rasulullah, nama Allah, itu giroh kita pasti naik. Itu pasti. Tapi ya kita juga harus menyadari juga lah, negara kita ini negara hukum. Ya, kita juga harus bisa membedakan bahwasanya kita itu orang muslim ini beda sama mereka gitu loh. Ada hal-hal penyelesaian itu bisa kita selesaikan, karena kalau seandainya kita hanya menampilkan giro saja tapi ada mekanisme yang kita langgar, ya akhirnya kan dampaknya ke kita juga. Siapapun muslimnya di dunia ini pasti kalau giro udah menyangkut nama Rasulullah, nama ini pasti terpanggil itu. Tapi ada hal-hal yang bisa kita selesaikan dengan tidak mengurangi rasa hormat atas perbuatan yang kita lakukan gitu loh. Ya kayak Dinda Dewa gitu kan, sama, siapapun muslim pasti menyetujui, tapi ada mekanisme rambu-rambu yang seharusnya kita hindari seperti itu. Kita kan ada jalur hukum, nggak suka kita laporkan gitu kan. Ya ini sebab susah juga, kadang-kadang Oten kalau kita laporkan dibilangnya kita suka ngadu. Kalau nggak dilaporkan, kalau main hukum rimba sendiri dibilang nanti mayoritas. Ya memang ya udah sebuah konsekuensi harus kita hadapi gitu loh. Tapi saran saya ya apapun itu, kalau kita masuknya perdebatan itu pasti ada. Ya kita bukan membela ya. Ya mereka pun pasti ada ketersinggungan juga. Itu nggak bisa kita pungkiri. Pasti dari antara mereka juga itu pasti ada ketersinggungan juga. Mungkin dengan ucapan kita, dengan ini kita ya terlepas apakah ucapan kita itu berdasarkan dalil atau tidak. Tapi itulah dunia perdebatan gitu loh. Pasti ada perdebatan. Ya sama juga kita menyampaikan itu berdasarkan dalil, tapi mereka juga nggak terima. Ya kan? Sama juga dengan mereka. Kita nggak bisa terima. Tapi itulah konsekuensi dunia perdebatan itu seperti itu gitu loh. Yang terakhir kepada Dinda Dewa, yang sudah lah Dek. Kita juga harus melihat yang menyampaikan ini siapa. Gitu loh. Kalau seandainya ya ada tanda kutip ya. Lebih bagus kita berdebat dengan 10 orang pintar daripada kita berdebat dengan 1 orang tanda kutip. Ya, gitu aja. Karena walaupun Dewa nggak minta seperti itu, orang kan udah mempunyai catatan tersendiri untuk menilai karakter para debater ini. Ya, artinya gini, jangan kotori tangan kita dengan hal-hal yang nggak perlu untuk dikotorin gitu loh. Karena kalau itu Dewa lakukan, sama saja Dewa tuh menjatuhkan diri Dewa ke situ. Ya benar, mengenai giroh benar. Ya, tapi ya harus kita lihat juga yang menyampaikan itu siapa. Ya kan gitu aja. Yang menyampaikan ini sebanding nggak sama kita? Kalau nggak sebanding, ngapain kita kotorin tangan kita, Dek? Yang sudah itu sudah. Ya mudah-mudahan dengan ini kan di pelajaran. Betul kata Kojul tadi, kata Ustadz Musa, anak ini udah banyak berubah. Ya semua kita ini punya masa lalu lah. Ya mudah-mudahan dengan berubah seperti ini bisa juga dia menjadi mu'alaf. Kita ambil aja pembelajaran dari Umar Palen kan. Umar dulu berapa dia menghujat kita. Tapi ujungnya apa? Jadi mu'alaf dia. Kan ada hikmahnya semua di balik ini. Yakinlah itu. Ya mungkin dengan cara seperti itu, pertama dia menghina, menghujat Rasulullah, menghina bunda Allah. Tapi mungkin endingnya apa? Dia menyadari itu, aku mu'alaf lah gitu kan. Ya kita nggak tahu perjalanan kita ini. Jadi itu saja buat Iwan Villa semua. Ya inilah risiko kita dunia debat. Sama tadi itu. Kayak hari ini kan si Rudi Yohanes kan berdebat itu. Sebelum dia debat itu saya telepon, Rud, kamu tadi sore berdebat bagus. Iya Pak dia. Kamu pertengahan itu, jangan kamu ujat-ujat, jangan kau gini-gini, aku monitor kau. Ya bang. Alhamdulillah kan, clear. Ya kayak gitu harus saling mengingatkan lah kita. Ya jadi kepada adikku Dewa, sudahlah Dek ya.
ibaratnya itu dia tuh nggak level dewa lah, itu udahlah kita berpikir gitu aja. Mudah-mudahan nggak ada kejadian seperti ini. Mungkin dengan kejadian sama dewa itu dia dapat hidayah gitu loh, kita nggak tahu kan ya, kita nggak tahu. Mungkin dengan dia WA dewa itu mengatakan baginda Rasulullah gini ya, mungkin dari situ kayak berpikir dapat hidayah dia, kita nggak tahu dengan jalan siapa hidayah itu turun dikasih oleh Allah, kita nggak tahu. Mungkin dengan cara berdebat sama dewa ini sebagainya gitu loh. Yang sudah tuh sudah, ya nggak perlu kita perpanjang lagi lah. Sekarang ini apalagi ini mau masuk bulan suci Ramadan, ya kita bersihkan aja hati kita bersihkan aja diri kita. Ya mudah-mudahan bulan suci ini bisa membuat kita fitrah kan, dalam hal yang nggak kita ingin. Mungkin demikian, mohon maaf ada adik kesuwan, bukan saya lebih pintar, lebih jago, tidak. Ini hanya sebatas memberi pandangan sebagai seorang muslim ya kepada adik-adiknya, kepada saudara-saudaranya. Kalau memang baik diterima, kalau tidak baik dibuang. Oke, demikian, Jul, standby. Oke, makasih Bang untuk nasihatnya ya. Jadi saya udah bilang juga ya, setiap orang itu punya kesabaran beda-beda, punya cara bereaksi beda-beda. Yang penting tujuannya sama, yaitu semuanya demi ya agama Islam. Oke, jadi saya rasa sangat jelas ya dari Bang Sondi. Terus ya kalau kita bilang, kita tahulah ada sebagian orang itu kan memang mau kita bilang normal, ya kelakuannya normal. Tapi mau kita bilang agak gila, ya memang cara pikir dan ucapannya itu udah semi-semi ODGJ gitu. Jadi ya serba salah. Kalau kita bicara kayak orang kayak Ki Ahmad, ya, atau enggak siapalah, kita bilang kayak Ferguson, itu saya malah, ya mungkin kalau saya ketemu mereka juga akan saya hajar gitu kan. Kalau orang seperti itu gitu, kalau mulutnya seperti itu dan dia normal. Tapi kalau yang nggak normal, ya ngapain gitu ditanggapi. Aneh gitu kan. Jadi ya balik lagi, setiap orang punya cara masing-masing. Ya, kalau orang yang memang sudah mau bertobat, ya harusnya kita juga ya membuka diri juga gitu kan. Apalagi dia sudah dengan terang-terangan meminta maaf, bukan cuman sekedar ngomong sama pribadi kita, tapi ngomongnya udah di depan publik yang didengar oleh banyak orang kalau dia udah minta maaf dan nggak akan mengulanginya. Dan sudah terbukti. Ya, orang bahas agama dia nggak ikutan, orang bahas agama dia nggak mau terpancing. Artinya memang ada niatan dia gitu. Bukan istilahnya cuman ngomong aja besok kambuh. Tapi sudah terbukti bahwa dia memang ya melakukannya gitu, nggak membahas agama lagi. Jadi kita juga harus menghargai usaha orang gitu kan. Ada usaha dia yang harus kita lihat. Terus kalau kita bicara Luga gitu kan, ya kita tahu sendiri lah Luga itu seperti apa. Toh juga endingnya Luga sudah minta maaf juga, sudah clear ya. Walaupun di sebelah itu digoreng-goreng. Wah dia minta maaf di bawah tekanan lah, beginilah begitu ya. Saya ada rencana juga kemarin kita pikir ya udahlah nanti kita coba temui mereka dua, ya baik itu Bang Dewa ataupun Luga ya di tempat yang kita bilang ya di luar lah, ya jangan nanti dibilang wah ini lagi gitu kan. Ini kan jelas di luar, terus juga nggak rame, ya biar sama-sama kita ngomong supaya clear gitu, karena di luar ini masih banyak nih yang goreng sana goreng sini, ya kita nggak bisa tebak, mana tahu Luga segar-segar itu bisa dapat hidayah, sama kayak Bang Sondi tadi bilang gitu. Kalau teman-teman lihat videonya si Valen ya, si Umar, ya mungkin sebagian dari teman-teman kalian ini kan baru nih di dunia debat ya. 3 tahun lalu kalau kalian dengar kata-katanya si Umar, kalian geram loh. Si Valen tuh salah satu penghujat. 11-12 dia sama Ki Ahmad ya, terus sama si Ferguson, satu produksi mereka dari CIA dulu kan, sama-sama orang CIA ya. Itu di dalam tuh Airband ya, si Herdi, terus si Aderion. Wah, dulu Aderion seberapa menghujatnya, tapi kan sekarang udah mulai agak lembut gitu. Udah ngerti sedikit. Nah, jadi ya kita hargai juga lah usaha orang untuk berubah. Ya, mungkin dari saya itu saja. Mungkin ada mau ditambahin dari Aki Ali Musa? Oke, saya mengesahkan yang sebenarnya tidak banyak orang tahu, ya. Ini terjadi kami berdebat dahulu di Facebook tahun 2011. Kalau Aki Ridaya tahu dan Ami itu tahu. Saya dikeroyok. Ya, kami berjanjian kala itu. Janjinya one by one, ya 1 lawan 1. Tapi ternyata begitu saya datang ke lokasi itu, ternyata mereka 3 orang. Nah, memang kami jujur kami akui kami beradu senjata, betul. Dan pihak sana tidak ada yang terkena, saya pun tidak ada yang terkena. Nah, setelah itu datanglah warga beramai-ramai, kami ditangkap. Setelah itu saya dimasukkan ke kolam lintah,
ya, ini terjadi dan ini tidak saya berdusta-dusta, ada saksi. Nah, cuman tidak saya publikasikan, saya tidak pernah cerita hal itu, hanya orang-orang tertentu saja yang tahu karena memang kala itu sangat rawan perihal masalah perdebatan ini. Nah, setelah itu yang dua ini lagi, yang dua ini tetelan tetelan ketika dia mau pulang, mau balik menyeberang, ya, dia tetelan baling-baling kapalnya nih, kapal sampannya speednya tetelan baling-baling kapal besar, mati yang dua. Terus yang satu lagi hidup itu dipenjarakan dengan saya, namun pada akhirnya dia jadi seorang mualaf, tapi entah sekarang tinggal di mana dia, saya tidak tahu lagi. Nah, itu jadi kita ambil hikmah, ya. Tapi sekarang saya tidak pernah apa lagi ya, karena saya sudah dapat kuasai sedikit banyaknya, saya dapat kuasai ayat-ayat, maka dari itu saya tidak mengandalkan emosi. Karena apa? Ketika kita berdebat hanya marah-marah, itu tandanya kita tidak tahu isi ayat, tidak tahu cara membantah selain daripada emosi, selain daripada marah. Nah, untuk Aki Dewa, saya maklum beliau timbul giroh yang sedemikian rupa, ya, karena saya juga pernah mengalami hal itu. Namun ya itulah pembelajaran, kita ambil pembelajaran dari apa yang pernah kita alami, ya, supaya menjadi sebuah contoh yang baik bagi generasi-generasi yang akan datang, ya, para pendebat-pendebat Muslim maupun Kristen itu dapat mengambil hibrohnya, mengambil hikmah dari apa yang pernah terjadi di saat ini, ya, yang lalu-lalu pernah terjadi. Mudah-mudahan untuk kedepannya akan menjadi lebih baik. Itu saja sih, Aki. Oke, monggo. Oke, ya saya rasa udah cukup. Ya mungkin ada mau tambahin dari Bang Jo atau Al Ayubi untuk kita tutup. Oke, kalau nggak ada lagi, saya rasa udah cukup ya. Bang Sodi ada lagi untuk closing? Oke, udah cukup lah Jol. Biasa aku itu Jol. Ya, ini kita ingin buktikan aja lah sama saudara-saudara kita sebelah tuh bahwasanya kita ini berbeda gitu cara menyikapinya. Udah gitu aja, karena ya sebenarnya agama kita ini kan rahmatan lil alamin kan. Bermanfaat bagi sekitarnya, bagi alam sekitarnya. Udah kita ujukan gitu aja. Mungkin gitu aja Jol. Oke, makasih ya. Saya rasa udah clear ya, karena nggak ada lagi. Dan ya kembali lagi gitu, sama kayak Al Ayubi bilang gitu ya, setiap orang punya cara pandang masing-masing dan kita juga harus hargai itu. Ya, kita harus hargai cara pandang saudara kita. Mungkin itu saja dari saya. Makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Penguasa langit dari apa yang mereka sifati dan mereka katakan tentang Tuhan yang benar. Jadi lihat bagaimana logika yang diberikan oleh Al-Quran, bahwa jika ada 3 pribadi dengan masing-masing tugas yang memiliki perbedaan yang mendasar, satu bertugas sebagai pencipta, satu bertugas sebagai hakim, satu bertugas sebagai penghibur. Ini adalah sebuah upaya menyekutukan Tuhan yang esa dengan istilah partnerkah, ataukah pribadikah, ataukah anakkah, dan berbagai macam istilah-istilah yang timbul. Maka Al-Quran, jangan gugup ngomongnya, Li. Jangan gugup. Lanjut, jangan gugup. Iya. Al-Quran memberikan jawaban telak bagaimana harusnya kita menempatkan Tuhan yang esa. Maka keesaan yang mereka klaim gugur seketika ketika mereka mengakui ada 3 pribadi memiliki tugas yang berbeda-beda. Allah mengatakan, Qul huwallahu ahad. Allah itu tunggal satu. Di ayat yang lain, wa ilahukum ilahun wahid. Dan ilah atau Tuhan kalian, Tuhan yang satu. Dia tidak perlu berbagi peran, tidak perlu berbagi pribadi untuk mengatur alam semesta yang kecil baginya ini. Dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sebagai tugas Bapa dia jalankan. Allah Azza wa Jalla menjalankan tugas mengambil peran sebagai Rabbul Alamin dengan ketauhidan, dengan ketunggalannya tersebut, dengan keesaannya tersebut, bahwa dia penguasa, pencipta, pemelihara semesta alam. Semua tunduk kepadanya. Kemudian klaim pribadi kedua yang mereka katakan sebagai anak akan menjadi hakim,
juga diambil, juga merupakan bagian dari keilahian Tuhan yang esa itu. Ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Fatihah juga jawabannya, Maliki Yaumiddin, Allah hakim yang memutuskan perkara. Dan ketika mereka katakan ada peran ketiga, pribadi ketiga, tugasnya adalah penghibur, menyertai, itu juga merupakan bagian dari keesaan Allah yang tunggal yang tidak perlu dipisahkan dalam pribadi yang ketiga. Ketika Allah mengatakan kepada kita, Innallaha ma'as sabirin, Allah menyertai orang-orang beriman yang sabar. Banyak sekali ayat yang menjelaskan bagaimana pertolongan Allah, kesertaan Allah dalam memenangkan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi ketika mereka menganggap bahwa ada 3 pribadi dalam satu esensi, itulah tanda kesyirikan yang nyata, dan itulah tanda ataupun indikator utama keesaan yang mereka klaim itu gugur seketika. Bahkan bisa kita katakan mereka telah membatasi kekuasaan Tuhan yang esa dengan mengatakan 3 pribadi memiliki tugas masing-masing yang berbeda-beda. Teman-teman, luar biasa Islam menjadikan tauhid sebagai sumber ajarannya yang tidak ada kesamaran di dalamnya, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, tidak ada syak dan prasangka ketika kita ingin mengatakan bahwa Allah itu tunggal, esa, tidak butuh pribadi-pribadi yang menyertainya. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah atas upaya mereka menyifati dan mengkarakteristikkan Tuhan dalam pribadi-pribadi yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Ustadz Unggul, Bang Al-Hidayah dan Bang Akademik. Saya sedikit aja, Bang Amir. Barangkali ada saudara-saudari kita Kristen yang mau naik, silakan biar nemenin John karena ini udah kebanyakan muslimnya. Kalau mau naik silakan bikin request ke host, nanti saya diturunkan nggak apa-apa host karena tadi saya udah cukup banyak bicara. Kalau ada yang mau naik silakan minta permintaan, lalu Bang host silakan turunkan saya langsung. Standby. Oke, lanjut yang lain. Monggo. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Ali ya atas penjelasannya. Insya Allah luar biasa Islam ya dengan pengajaran melalui Al-Quranul Karim yang kita yakini sebagai kalam Allah ya, perkataan Allah langsung yang tidak kemudian dihasil karangan dan hasil penyelidikan, yang mana wahyu itu langsung turun daripada Allah melalui malaikat kepada Rasulullah, yang perintah adalah untuk mengesensikan atau mencari tahu ketuhanan yang benar, hakikat dari Tuhan itu dan pengajarannya. Masya Allah, kalau Al-Quran itu sungguh luar biasa penjelasannya daripada Tuhan semesta alam atau Rabbul Alamin tadi. Di dalam surah Al-Baqarah 255, Allah tidak ada yang lain, Tuhan tidak ada yang lain melainkan Dia, yang tidak sama dengan makhluk. Begitu juga Al-Imran ayat 2, Allah tidak ada yang lain. Begitu juga di Taha 20 ayat 14, sungguh akulah Allah Tuhanmu. Surah Al-Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak boleh disekutukan dengan siapapun. Di dalam Al-Anbiya 25, bahkan di situ juga ada perintah ya, tidak mengutus seorang rasul sebelum Rasulullah itu melainkan untuk menyembah hanya kepada Dia saja, yaitu Allah. Di dalam surah Sa'ad 65, Allah Tuhan yang Maha Esa. Dalam surah Al-Baqarah 163 juga Tuhan yang Esa. Al-Maidah 73, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Al-Baqarah 133, dialah Allah Ishak, Allah Yakub dan Allah Abraham, yang juga terdapat di dalam Bible di 1 Raja-Raja 6 ayat 2 dan 1 dan 2. Begitu juga di Keluaran 3 nomor 6. Lalu dalam Bible itu penjelasan tentang Tuhan sebenarnya tidak bertele-tele, Bang Ustadz ya, sama teman-teman ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Bible sebenarnya tidak bertele-tele tentang ketuhanan. Kalau kita menyingkapi perjanjian lama seperti di Ulangan 64 di 1 Raja-Raja 2 nomor 3, bahwa Dialah Allah yang satu, Allah yang satu. Markus 12:29 juga Tuhan Allah yang Esa. Di Yesaya 44 nomor 6 juga Tuhan Allah yang Esa. Zefania 3 nomor 17, di Yosua 1 nomor 9, Yesaya 41:13, Yeremia 32 nomor 27, di Hezkiel 36 nomor 23, Ulangan 7 nomor 9, Ulangan 4 nomor 39. Sama, Dialah Allah satu-satunya. Yang siapakah Dia ini kemudian dijelaskan di dalam Bible di 2 Samuel 7:22, Dia bukan sama dengan siapapun. Di dalam 2 Tawarik 6 nomor 2 Tawarik
2 nomor 6 juga sama. Langit apapun tidak boleh memuat dia. 2 Tawarik 6 nomor 18 juga, Keluaran 33:20, 1 Timotius 6 nomor 16 juga sama. Yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 5:37 loh, Yohanes 1:18. Tetapi yang aneh bin ada ajaibnya kemudian, bila ada unsur-unsur pengejaran paganisme dan Romawi yang diamini buta-buta oleh para oten-oten dan tanpa berpikir mereka, langsung dihaluyakan oleh mereka, padahal ini adalah ajaran pagan, ya, menyembah 3 sosok Tuhan yang berinkarnasi menjadi wajah manusia, padahal dikatakan di dalam Bible mereka sendiri. Biar selesai kita ini, berhubung jam masih Dikatakan jam di Bible 11. mereka sendiri ya, bahwa kalau Dari dibaca Indonesia di Hidayah Bible ngomong itu apa ini? di Keluaran Nggak ada Saya kira urusan. untuk diam dulu aja, John. Enggak, Hargai orang lain. udah 3 orang yang berbicara di Iya, hargai sini, dulu, biar kita belum pakai beres. dalil, Gini. pakai dalil John, Hargai pakai dulu. dalil. Jadi di sini Santai, saya santai. bukannya untuk mendengarkan ceramah Oke, di Al-Hidayah. Hosea Saya Kalau 11 kamu ingin nomor saya dengar, dengan dengarkan Nabi, orang dengan lain Inggris seperti itu. belajar. Kecuali kalau kamu pakai waktu dan Kami pakai ini timer. berdebat dari awal Ini tadi, bukan ini masalah ahli dan debat, unggul. ini diskusi. Seperti Loh, itu. loh, 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 Jadi loh. perhatikan Kenapa ketika kalian kamu ingin didengar, Bentar, dengarkanlah orang lain, bukan loh. Jangan Kamu lebih tua, kejang-kejang. otomatis kamu bisa memberi Biar contoh kepada yang kita, muda. Seperti aku itu. mau menarasikan juga. Ini saya mau bicara juga gantian ya. Jadi udah Aku belum Ya, selesai tahan. John, belum selesai lagi, Hidayah belum belum selesai. beres. ya udah 20 Saya mau menit. selesai dulu tentang Jangan ketuhanan. panik. Nanti kamu jawab. Gantian. Belum selesai, masih banyak. Kalau Loh, dalil saya karena masih masih banyak. banyak, Sementara kamu makanya gantian aku coba. bilang, nanti Kalau kita- nanti saya kasih kamu waktu, hanya congormu yang kau utamakan. Jadi bagaimana akan mau mendengarkan? Oke, Kita dijelaskan gantian. di Bible Kita kamu di gantian. Hosea 11 nomor 9 bahwa Tuhan bukan manusia. Bilangan Nanti kau 23 bahas. nomor 19 Iya, juga nanti bukan kita manusia. bahas juga. Bahkan Sekarang Yesus gini. mengatakan itu, ya, kamu tidak boleh melihat dia, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, suaranya tidak pernah Ya. kamu dengar. Dialah Coba Allah. Pali di mute Pali lah. Biar nggak terlalu berisik nih orang. Karena sudah tua seharusnya menghargai yang lebih muda, bukan ingin biar dihargai terus. gantian, Iya. biar gantian gitu. Kepanasan si John. Saya nggak ke- Bukan masalah gantian. Kecuali kalau pakai waktu. Ini Kamu dengan kan dari tadi Ali, ngomong dengan kita diam. Tunggul. Kita menghargai loh. John. Nanti gini, Hilangkan John, roh kudusmu, jangan Tapi boleh juga Bang Al Hidayah dipersingkat saja langsung kepada intinya, tanya John. Saya nanti mempersingkat John tadi Bang Ustaz menjawab, Nunggul langsung tanya straight to the balik. point, Iya, poin-poinnya. langsung straight Sebab to the itulah saya point tidak aja. bacakan ayatnya. Iya, Saya kalau percaya dibacakan kok ayatnya John tadi ada lama. dalil-dalilnya, inti pertanyaannya biar cepat. lemparkan. Intinya lah, Oke, inti. Oke. Mel panjang Nanti apa? setelah Bang Al Hidayah, Bang Akademik bicara, baru John Iya, satu-satu yang kita. singkat-singkat. Jadi jangan dengar ceramah di sini. Jangan Silakan. kepanasan. Memang begitu kalau umat Paulus memang kepanasan. Kalau bukan umat Yesus memang kepanasan mereka. Karena apa yang saya utarakan ini adalah dalilnya Yesus dan para nabi di Bible, bukan Nggak usah dalil-dalil yang nanya, mengatakan nanya aja. setelah aku Nggak menyelidiki usah kitab-kitab itu, berceramah lah. aku membukukannya kepada John tanpa berpikir berhaleluya saja, selama-lamanya Iya, bingung iya. 2000 tahun gitulah. Kalau ada yang Oke mau ya, kau tanya, izin. tanya aja. Aku tunggu. Oke, sekarang kalau kamu mau saya bertanya, coba tunjuk satu ayat sejak perkataan dari Yesus. Saya mau ayat ya, karena saya mengutarakan 28 ayat tadi di Bible kamu tertulis bahwa Tuhan itu esensinya tidak kelihatan dan tidak kedengaran. Laisa kamitslihi sayun walam yakullahu kufuwan ahad. Kamu tunjuk satu data saja di mana Yesus mengatakan, dengarlah hai Kristen, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita 3 pribadi, 1 kesatuan. Silakan sampai kiamat. Udah, akademik sekarang ngomonglah gantian biar Oke. puas kalian. Terkait dari apa yang disampaikan oleh Hidayah itu benar ya. Dan bahkan keyakinan dari adanya hotel saat ini dengan apapun denominasinya Coba agak itu keras telah dikit suara kau itu kayak kentut itu. Saya dengar nggak kedengaran ini. ngomongnya biasa aja. Aduh. Kalau saya ngomong nanti kamu dikiranya Gitu jelas setengah itu baru kedengaran. Bisa saya itu. ngomong? John, Silakan, karena nggak kedengaran kalau saya ngomong. memang Nggak apa-apa, Bang Akademik, maklum telinga orang tua nggak apa-apa. iya, telinganya Tahu, korek-korek Ibu. pakai linggis lah. Oke. Nah, itu baru Terkait jelas dari apa suara yang ngomong. disampaikan oleh Al Hidayah, John bisa di-mute dulu. Itu benar ya, bahwa posisi dari adanya pemahaman OTN selama ini itu ternyata posisinya berevolusi, berubah dan terus berubah, dan itu terbukti dari adanya Tertullianus Origen, di mana Tuhan itu seperti tangga, ada Tuhan terendah, sedang dan tinggi. Pertanyaanmu akademik. Sebentar,
Sebentar, Pertanyaanmu apa? sebentar, saya tidak bertanya, saya menerangkan. Oh, Dan nggak terkait dari bertanya. apa yang diyakini oleh Oten hingga detik ini, itu telah membenarkan surat At-Taubah ayat 31, di mana para rahib yang ada, di mana Bapak Gereja sendiri yang ada, itu ternyata telah menggodok terkait dari adanya konsep Trinitas. Dan bahkan terkait dari person, terkait dari individu, terkait dari posisi pribadi, itu semua diambil dari Yunani yang kita tahu semua itu paganisme, di mana individu, persona, dan bahkan pribadi telah diakui di dalam kalangan filsafat itu merupakan warisan paganisme. Artinya di sini Oten hingga sejak awal telah menyerap dan menggengkan wawasan-wawasan mengenai kepaganismen. Bukti real, saya kasih data. Cek. Kelihatan Ini bukan sudah pihak kita ya. kameranya. Gedein Bang Amir. Ya, Ini gedein, logonya. Bang. Ini logonya. Bang Amir Teman-teman dari Canisius. dinaikkan Bang Akademik ke atas, Pak Dan Amir. posisinya dari ini judulnya. Filsafat manusia, jendela menyingkap humanisme. Nah ini, halaman berapa? Saya bingung karena memang John Peter nggak punya ya. Padahal nggak cuma Oten saja, kita pun bisa punya. Halaman 40. Apa yang disampaikan? Selain kata individu, kata persona juga dikenakan pada manusia. Di zaman sekarang, kata ini bahkan lebih banyak digunakan sebagai kata individu secara etimologis. Persona adalah Yunani, topeng. Pertanyaannya, orang yang menggunakan topeng, apapun topengnya, apakah orangnya sama? Sama. Artinya di sini individu, persona, pribadi itu semua menggunakan dari etimologi Yunani. Itu paganisme, pagan. Tidak ada orang yang posisinya buta sejarah, menyatakan itu iya, itu bukan. Dia pasti mengakui bahwa itu pasti itu dari paganisme, termasuk dari logos. Dan bahkan posisi ortodok hingga detik ini berbeda. Roh Kudus itu dilahirkan dari bapak ataukah anak ataukah bapak saja. Hingga detik ini masih berbeda antara ortodok dengan Katolik Roma. Sedangkan Protestan sendiri yang lahir pada abad ke-16 atau 17 Masehi masih rendah pemahamannya terkait tentang hal tersebut dan masih mengekor antara Ortodok dan juga Katolik Roma. Silakan yang lain. Oke, jadi kalian pegang kuat-kuat ya, berpegangan kuat-kuat sama pegangannya, safety belt tolong dipasang, karena ketika saya akan berbicara, akan terdengar suara-suara gangguan, suara-suara iblis dan suara setan yang akan mengacaukan suara saya. Itu satu. Nah, kan udah saya bilang kan, barusan saya berkata, udah ada kedengaran suara-suara yang akan mengacaukan saya. nggak usah nangis kayak anak-anak. Bicara terus. Jadi begini, saya akan menyatakan seperti yang dikatakan tadi, bahwa Tuhan kami dalam 3 pribadi. Dia sebagai sumber, dia sebagai penghibur, dia sebagai hakim. Ya, jadi pribadi Tuhan itu ada dalam satu hakikat, ya, yaitu siapa? Ayatnya John. Nah, kan udah mulai kan gangguan akan datang. Aku udah bilang tadi ketika saya berbicara 28 ayat saya sampaikan, kau balas dengan congormu. Na'udzubillahi min zalik. Ya, tolong dipakai safety belt-nya ketika saya berbicara. Inilah ciri-ciri orang yang cerdas. Ketika orang lain berbicara, dia akan berbicara. Jadi kelihatan siapa yang cerdas, siapa yang bodoh di sini. Nggak, Bang John, dia minta ayat, nggak dia bantah. Minta Saya ayat. bukan menjawab Al-Hidayah. Saya kan tadi menyebut Bang Ali. Karena ini ada 4, maka satu-satu akan saya kasih tahu dulu. Pertama dari Bang Ali. Ya, saya berarti akan sholat saya Nggak nanya mematikan. John, 3 enak aja lu ngitung 4. 3 John, 3. 4 unggul sederajat juga tadi ada sedikit membuat pernyataan, tetapi karena dia mengatakan silakan naik yang Enggak, gue Kristen. nggak pernyataan. Gue bilang kalau ada saudara-saudari Kristen mau naik, Iya. silakan bikin permintaan. Gue turun. Gue nggak saya- nanya, enak Bang aja Bunggu lu. nggak nanya Hitung 3 apa-apa. John, 3. Iya, Jangan gitu, makanya Bang. saya akan counter dulu. Makanya ketika saya berbicara, tolong safety belt dipakai. Karena apa? Akan banyak terdengar suara-suara yang akan mengganggu saya. Ya gimana? Coba jelasin. Oke, jadi ini kan saya mengcounter Bang Ali karena pernyataan dia tadi bahwa 3 pribadi Tuhan sebagai sumber, sebagai penghakim, sebagai penghibur itu dinyatakan
dalam tiga pribadi, dalam satu hakikat. Siapa itu hakikatnya? Hakikatnya ilahi, Tuhan Allah. Ya, jadi jelas Tuhan itu menggunakan tiga keberadaan Dia untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Itu adalah sesuatu hal yang mudah bagi Tuhan. Jadi ketika Dia berkehendak, sebagian dari Dia datang ke dunia, ya, inilah yang disebut dengan anak. Jadi pernyataan ketiga anak itu menjadi serupa dengan kita manusia, Dia mengatakan bahwa Bapa itu lebih besar dari anak. Betul. Karena apa? Yang datang ke dunia ini hanyalah bagian kecil, ya, daripada yang maha kuasa itu. Yang datang ke dunia ini hanyalah pikirannya. Sedangkan pikiran itu adalah bagian terkecil daripada yang maha kuasa itu. Nah, ketika Dia datang, Dia mengatakan bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Betul, seperti kata Al-Hidayah tadi, banyak ayat-ayat yang merujuk tentang kemanusiaan Yesus, sehingga Al-Hidayah kami sudah ini tahu, John. Kalau Utin makan di restoran 3 piring dibayarnya 1 pinggan gitu loh. Jadi kedekut makanya Kristen. aku bilang, Kalau kami Islam kalau makan saya 3 bayarnya 3 ini gitu loh, aku John. selalu mengganggu ketika saya membuat pernyataan. Makanya saya bilang, tolong Langsung to the di-mute. point saja, John. Langsung to the point. Nanti Ringkas, dulu. jelas, padat. Kalian itu butuh Bukan waktu khutbah. 25 menit tadi ketika kalian berbicara. Dari pukul 22:05 itu berakhir pada 22:35. Saya hitung. Bagaimana? Kalau Kristen itu, enggak ini? Ustadz-ustadz semuanya, kalau Kristen itu bapak sama anak itu sama, suaminya mama gitu loh. Jadi sudah jelas ya. Ketika saya berbicara, tolonglah beradab. Langsung to the point sajalah, jangan ngoceh yang lain-lain sajalah. Kalau mau sok open cam, saya open cam. Ya saya open cam. Coba Kalau jawab berani. ayatnya dulu, John. Permintaan ahli daya, baru kau bernarasi panjang lebar. Nanti udah ditunggu 30 menit, kau nggak ada tunjuk ayat. Ngoceh Gimana, mulu. John? Jadi begini, karena Al-Hidayah ini orang yang sudah mantan dari Alkitab, jadi saya tidak perlu menyebutkan ayat, cuman hanya saya akan mengatakan ayat-ayatnya saja. Jadi tidak menyebut nomor ya. Bahwa benar yang dikatakan Al-Hidayah, bahwa Tuhan itu atau yang kemudian disebut anak yang datang ke dunia itu menyatakan dirinya sama seperti kita. Dia adalah firman. Dia adalah pikiran Allah yang datang ke dunia. Nah, ketika Al-Hidayah membaca, dia hanyalah utusan. Betul, saya tidak menyangkal itu. Karena sesuatu yang datang dari atas ke bawah, itu namanya utusan. Yohanes 13 nomor 16. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya, dan seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada yang mengutus. Ya, Kan saya sudah jadi bilang. Menurut saya- John, bapak sama anak sama-sama suaminya mama. Lanjut. Aduh, makanya kalau saya ngomong itu dengerin dulu. Saya juga tidak membantah ketika ada perkataan Yesus. Dia mengatakan, Bapa lebih besar dari aku. Udah paham kau? Pernyataan Yesus itu, Bapa lebih besar dari aku. Jadi jangan kau pusingkan lagi ketika ada kata mengutus dan diutus. Enggak usah kau permasalahkan. Di sini Yesus mengatakan, Bapa lebih besar dari aku. Karena yang datang itu adalah anak. Nah, anak ini adalah sesuatu yang keluar dari Bapa, bagian terkecil daripada Bapa. Nah, ketika dia datang ke dunia ini, itu bukan atas kehendak dia. Dia datang itu atas kehendak daripada Bapa itu sendiri. Jadi dia tidak menginginkan datang ke dunia ini. Dia itu datang Filipi 2 atas... nomor 6, dia itu mengosongkan diri. Tidak ada bagian di situ. Udah. Tahu kalau aku ngomong, kau dengerin. Biar kita enak. Kalau kau masih mau motong-motong dengan pemahaman kamu sendiri, kita nggak selesai. Bagaimana tidak dipotong John kalau Ya. asumsi? Itu pemahaman kamu. Saya baca Bible. Saya tadi bilang bapak dia lebih besar, anak lebih, aduh, bapak lebih besar peningkat daripada pusing kan? aku. Pusing. Bentar dulu. Ya. Ayat keberapa itu John? Ayat keberapa itu? Kau kan mantan pembaca Alkitab. Jadi Enggak, saya sudah lupa. Coba tunjukin saya ayatnya itu. Bapakku lebih besar daripada Saya tidak perlu membawa ayatnya, cuman kau tahu ayat itu ada. Udah itu aja, titik. Bilang saja nggak tahu lah, simpel. Ya. Bilang saya nggak hafal gitu. Kemarin John bilang aman, John. Bilang saya nggak tahu, saya nggak hafal gitu Kalau aja lah. memang nggak bisa lagi kondusif diskusinya, ya udah kalian aja lah yang ngomong. Santai-santai saja kan. Saya teruskan. Kalau kondisinya tidak bisa,
Ya, Gini John, Bang John, kemarin gini, John. sebentar, Saya sekarang lagi sebentar, bicara. John, Tolong sebentar. kasih kesempatan saya bicara. Iya, sebentar Dari tadi aja. kalian berempat, udah saya kasih kesempatan ngomong. Nah, John, ketika kamu giliran kan saya, kemarin gini, bentar, John, Tidak, sebentar aja. saya tidak akan memberi aku mau kesempatan. bantu kamu ini. Aku mau Selesaikan bantuin kamu. dulu. Aku mau Bentar bantuin dulu. kamu. Saya mau Sebentar. bicara ini. Aduh John, sebentar. Kemarin kamu pernah nantang si Al Hidayah tentang pemahaman dia kepada Alkitab. Ini dia nanya kamu ayat ada nggak ngerti. nantangnya. Iya, dia nantang. Saya akan buktikan ya Al-Hidayah ini benar-benar dari Kristen atau enggak dia. Karena kita nggak tahu dia ngaku dari Kristen. Saya tidak ada bukti. Iya. Iya, kemarin jadi- kamu nantang dia. Iya, Ini udah makanya. ketemu nih. Iya, makanya Jan. diem dulu lah. Jan, siapa pencipta bait Allah pertama dan berapa tahun diciptakan itu sampai selesai? Coba. Nanti dulu Aku lah. tanya sama Kau nanti dulu bahas itu. Sekarang aku mau jawab pertanyaanmu tadi. Biar selesai satu-satu. Ya, setelah itu jawab to the point, Jan. Kasih tahu aku di mana ayatnya Yesus Nanti bilang kita bahas Tuhan itu itu. 3 kesatuan satu pribadi Allah. Lanjut. Jadi jelas ketika Tuhan berkata, barang siapa yang tidak percaya, akulah dia. Nah, ini udah ada dua pribadi di sana ya. Akulah dia. Ya, siapa aku, siapa dia. Barang siapa yang tidak percaya, akulah Yohanes dia. 14 nomor 7 itu, John. Itu akulah dia Mesias yang dijanjikan, bukan akulah dia Tuhan gitu Di loh. mana Ngaco. katanya aku Mesias? Coba kau tunjukkan. Bahkan tidak ada akulah Tuhan di situ karena ayat sebelumnya itu Di mana nubuatan ayat tentang itu mengatakan Mesias akulah dia yang itu dipenuhi oleh Di Yesus. mana Maka ayatnya? akulah dia itu yang dijanjikan Mesias, bukan Tuhan. Di mana dia bilang Mesias? Coba kau tunjukkan. Tunjukkan ayat. Coba sekarang kalau kau boleh Tunjukin tunjuk dia Ustaz Ali, Tuhan. Coba. tunjukin biar dia paham. Ya. Astaga. Di mana Al-Hidayah? Ayat berapa? Biar Al-Hidayah yang tahu. Karena Coba, dia coba, menjawab. Jan. Ayat berapa itu, Jan? Ayat berapa dulu? Kita buka sama-sama. Ayat berapa? Al-Hidayah yang menjawab. Silakan Al-Hidayah. Ayat Kau berapa? jelaskan Kau ditanya bahwa ke saya. John, ayat Saya berapa tahu tadi John? ayatnya Al-Hidayah, Ustaz Ali buka. Nggak apa-apa, kita tanya John. Ayat Kalau berapa? kau tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati dalam dosamu. Coba dibaca dia Yohanes 14 dari nomor 6 sampai 9, Bang. Nggak Coba hafal sih John ternyata. Di mana ada kata Mesias di sana? Kau tunjukkan. Yohanes berapa? Mesias yang di Yohanes 14 Ya, dari silakan nomor kau 6 sampai tunjukkan. 9. Mana kata Mesias di sana? Tunjukkan. Yohanes 14 ya. Ayat berapa? Dari 6 sampai 9. Ini gue yang bacain Ustaz Ali, bengong aja dari tadi nih gue. Hostnya udah tidur nih kayaknya nih host. Capek sama si Jangan Pak Ungu, ya John lah, dia yang punya kitabnya. Ya, kalian lah baca. Biarkan Pak Ungu. Hidayah dulu. John Hidayah suka baca. melintir biar gue aja. Baca John. Gospel Yohanes pasal 14 nomor 6 sampai 9. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini apa? Kami ya. Kami apa kau kamu? Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bapak. Ya. Jadi Bapak Mesias ya? Bagaimana Al-Hidayah. engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan Bapak itu selesai. Mesias ya? Siapa Al-Hidayah? bilang Bapak Mesias? Yesus itu Mesias yang dijanjikan, bukan Tuhan, John. Kau baca barang Sekarang siapa kamu bisa yang tunjuk melihat kepada saya, aku. Yesus itu Tuhan, boleh. Maka sebab itulah saya tanya samamu tadi, coba tunjuk Allah itu sudah 3 jelas. pribadi, 1 kesatuan itu di mana? Sudah jelas, Yesus berkata, barang siapa
yang melihat aku, maka ia Coba telah melihat dibaca Bapa. terus Tadunggul sampai di 28-nya coba. Tersambung enggak itu? Oke, Bapakku terus lebih besar 28. Terus daripada Bang Ali, aku bagian baca ini. Apa? Ayat Mantan berapa? penyiar radio 1428-nya Bang Ustadz Ali. Ayat 28. 28. Jadi udah jelas ya, Bapak itu adalah siapa? Dia yang kamu lihat. John. Ntar 28 John. Si John kok udah tertib, udah beli tiket ke Bandung, pasang seatbelt, taunya muter-muter cuma di DKI doang. Jadi dia sendiri sudah tahu. Yohanes berapa sih? Siapa Yohanes yang berapa? melihat 1428. yang melihat aku, maka ia telah melihat Tuhan, Bapa Allah. Sebab Bapa Allah Tuhan ada di dalam aku dan aku ada di dalam dia. Waduh, John, siapa orang yang berani berkata ayat seperti ini itu? bertentangan dengan Yohanes 5:37. Bapak tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Ini Berarti 28. Yesus bohong. Silakan Ustaz. Ini kan Yohanes 14:28 kan? Iya. Kamu telah baca Ustaz Unggul, baca, enak suaranya. Baca. Kalian nggak kafir lah baca ayat kami. Tenang aja, nggak kafir. Kamu telah mendengar Arab bahwa bacanya. aku telah Tenang berkata kepada kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Oke. Dor. Udah jelas Dor. kan? Bapa lebih besar Dor. dari aku. Udah saya jelaskan dari tadi. Jadi, kenapa kau bilang Bapak dan Yesus itu sama? Berarti anak sama Bapak sama-sama suaminya Mama, gitu loh John. Tadi gini, yang mencengangkan dari si John, tadi dia berani bilang gini, bro. Tadi si John berani berfatwa ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jika ada Kristen hari ini menyembah Roh Kudus saja boleh katanya. Udah Ali, aku mau dengan hal hidayah. Kau tutup dulu. Aku mau sama Jadi enggak, kau berfatwa tadi boleh Gimana? menyembah Yang mau Roh Kudus dilawan? saja. Dilawan tadi kau bilang Al Hidayat. Kau udah Itu nyerah ayatnya. tadi. Saya lawan kamu dengan ayat John. Coba Ustaz Enggak. buka lagi Yohanes 5:37 coba. Katanya aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku dia telah melihat Bapa. Yohanes berapa? 5:37 coba. Yohanes 5:37. 37. Gitu kalau tidur bantalnya pakai Bible apa kok apal banget sih? Kalah si John. Udah lupa. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oke. Dor. Di mana yang satunya yang kelihatan tadi? Dor. Jadi ya, udah. Ya, Jadi ajarkan John. Jadi jelas, Yesus sudah mengatakan tidak seorang pun yang melihat wujudnya, Ya apalagi betul. Jadi mendengar jangan suaranya. dilihat gitu loh John. Bentar dulu, kau jangan potong-potong kalau aku jelaskan. Kau kan sudah kafir. Nanti kamu pusing-pusing kelihatan lagi Bapak itu. Kafir. Jadi kalau kamu sudah kafir itu nggak Di usah mana? lagi lah. Coba Aku yang tunjuk. menjelaskan Di mana ayat bilang itu. aku kafir? Di mana coba? Coba Udah. tunjuk di mana aku kafir. Kafir itu orang yang menutup diri dari kebenaran. Itu namanya kafir. Betul, kafir itu yang menuhankan tiga Tuhan. John, gue gak pernah ketawa diri kalau dari lu ngomong kebenaran. John. Tapi asli kali ini gue ketawa John, asli John. Lanjut Ali Daya. Lakot kafarul lazina qalu innallaha wal masihu Isa ibnu Maryam. Jadi Sungguh jelas. telah kafirlah John yang berkata Allah adalah Isa putra Maryam. Kafir. Sebentar, Bang Ilhidayah, Bang Akademik, Bang Fakrudin. Itu kalau ada orang Kristen berani berfatwa dari tiga esensi atau tiga pribadi boleh menyembah satu pribadi seperti Roh Kudus saja, itu aliran apa itu? Itu kalau Protestan ya, seperti itu Protestan. Karena kalau Oten yang berani dan mau memberikan pernyataan sendiri itu Protestan. Karena apa? Kalau Katolik Roma maupun Ortodok di sana adanya dalam arti kata hierarki kegerejaan yang ada. Dan di sini Udah. John sendiri adalah seorang Protestan. Jadi ada Itu. satu masukan dari saya ya teman-teman. Oten-oten itu selalu bernarasi gini. Kalau mau baca Bible harus punya Roh Kudus. Harus dituntun oleh Roh Kudus. Sekarang coba dibuka di Hosea 9 nomor 7 coba Ustaz.
Mulai dia Kita tidak melihat bisa siapa yang berdebat penuro ya itu dengan, siapa? dengan Bang John. Wah, Al Coba Hidayah dibaca di Hosea 9 nomor 7 coba. kepusingan dia 9 sama Bang John. 9 nomor 9 7. nomor 7. Jadi jelas ya, Dibacakan kuat-kuat Ustaz. tidak Keras-keras seorang saja. pun yang bisa mendengar suara dan melihat wujud daripada Bapa itu, kecuali anak tunggal yang ada di pangkuannya yang menyatakan itu. Nah, jadi benar, barang siapa yang melihat Yesus, maka ia telah melihat Allah. Sebab Allah ada di dalam aku dan aku ada di dalam Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masya Berarti 1 Petrus Tuhan kamu sendiri punya mulut, 3:22. punya Berani telinga ya. banget Dan Yesus Kisah Bapak ngomong tidak kayak para urus. Rasul gitu. Nggak mungkin kan? 7:55. Yesus Hebat banget itu di Yesus sebelah berani ngomong kayak kanan. gitu. Ya siapa sih Yesus itu Nah, berani? coba Kalau dia Ustaz ngomong dibaca kayak keras-keras gitu. Ustaz. Biar Sudah punya Roh Kudus datang itu sadar diri gitu. hari-hari penghukuman. Sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir. Aduh, orang yang Penghinaan. penuh roh adalah orang gila. Karena Astaga. oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Astaga. Orang gila ternyata yang penuh roh ya. Cuman Yesus yang berani berkata bahwa aku dan Allah adalah satu. Barang Mana? siapa yang melihat aku, maka ia telah melihat Allah. Sebab Allah ada di dalam aku dan aku ada di dalam Allah. Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika kamu melihat dari adanya Tuhan Luar kamu, biasa. Tuhan kamu punya mata, punya telinga, punya burung. Seperti itu. Berani-beraninya Yesus Ada berkata laki. seperti Bang itu. Akademi Siapa Ada laki Bapak, ketika punya Tuhan burung, itu. punya telinga, punya mata, Masa gitu. Yesus berani Bisa nemen. menyamakan dirinya dengan Allah? Waduh, parah nih. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dia mengatakan tidak ada yang serupa dengan dia. Masya Allah. Satu-satunya hidup John. yang kekal mengenal engkau Allah yang benar Cerdas. dengan mengenal Yesus Kristus Jan, yang engkau asyhadu. utus. Masya Allah. Ikuti aku Jan. Ternyata. Asyhadu. Bismillah dulu. Yuk, bismillah dulu. Jan. Durian atau duit? Bismillah Nah, dulu. kalau durian enak, kalau duit inilah karena Bismillahirrahmanirrahim. koin, karena Ayo, uang. Jadi Bismillah dulu jelas ya. Cuman Yesus yang berani berkata satu-satunya ya nabi kata kalian itu yang berani berkata aku dan Allah adalah satu. Cuman Yesus yang berani Satu di mengatakan mana di Yohanes 17:3 itu? yang melihat Nggak ada. aku maka kalian telah melihat Allah. Sebab Berarti Yesus Allah nggak bohong. berkata gitu, John. Dan Yesus aku nggak berkata ada di dalam gitu. Allah. Lo yang mengatakan lalu disematkan ke lisannya Yesus. Ini Di dalam original permasalahannya. teksnya hanya berhenti Ya, kepada aku dan Yesus Aku dan Bapa. Bapa. Adalah satu adalah tambahan satu. lu, John. Ayo, siapa Lu Yesus itu memfitnah, berani John. berkata Memfitnah Yesus, seperti John. itu? Yesus nggak pernah berkata, bilang gitu, John. barang siapa yang tidak percaya, akulah dia, maka Alah, Al-Hidayah diulang-ulang akan terus, masuk John. ke Kau dalam ini nggak ada kamu. argumentasi ya. Orang lain Udah ngomong ikut jelas. ngomong. Nggak ada Jadi pengembangan jelas, ya. argumentasi kau ini ya. Jelas, Diulang-ulang jelas. terus pernyataannya. Iya, jadi ini perlu saya luruskan karena Bukan Al-Hidayah masalah ini luruskan. Luruskan apa? Dikasih Ayat lingkup. tidak apa Sedang ketiga gitu ayat yang kan. saya Posisi ayat mintakan nggak ditolak. apa. Nah, udah jelas Narasi itu. diulang-ulang. Apa Iya, yang bisa saya perlu didapatkan? mengulang karena Al-Hidayah Memalukan. ini tidak paham. Gitu ya. Coba kasih paham coba. Bagaimana Jadi aku kan tidak nggak paham? Jadi udah jelas Tadi kan ya. aku tanya, coba teman-teman tadi saya bilang sampai kiamat, saya kasih waktu. Jadi Tiga gini. pribadi Tuhan dalam satu kesatuan Allah. Di mana tertulis, Jan? Iya. Ada. Jadi Yesus berkata, Oh, enggak ada. Kalau enggak ada, enggak apa-apa. baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, Ayat dan sisipan Roh Kudus. lagi. Oke. Yesus kata saja tahu, Yesus saja dibaptis oleh Yohanes, dia tidak membaptis orang, John. Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allah itu di dalam roh dan kebenaran. Yesus berkata seperti itu. Betul itu, John. Jadi Sebab Yesus memang berkata, Allah itu tidak kau kelihatan, bukan jelaskan yang makan ikan Al-Hidayah. goreng, John. John, Eh, yang Allah bukan yang makan ikan goreng, bukan. Kau jelaskan siapa aku yang dimaksud Yesus. Barang siapa yang tidak percaya akulah dia, maka kamu jatuh dalam dosamu. Kau jelaskan Dia Yesus, siapa aku. dia Yesus, Nabi. Dia terus aku Dia Nabi. aku Yesus. dia Dia Yesus Nabi. aku dan dia. Akulah dia, Yesus Nabi. Jadi katamu itu udah benar. Aku dan dia adalah Yesus. Jadi Saya gini, John, setuju. gini, John. Jadi aku dan Apakah dia Anda adalah sependapat dengan oten-oten lainnya bahwa Maria telah melahirkan yang maha kuasa itu, John? Yesus.
John? Tidak terbantahkan itu. Memang itu fakta. Ya, coba John. Apakah Anda sependapat dengan Oten-Oten bahwa Allah telah melahirkan yang Maha Kuasa, John? Ya jelas, dia kan udah ngomong itu. Barang siapa yang melihat aku, maka kamu telah melihat Allah. Sebab Allah ada Berarti di dalam Maria, aku, dan aku ada di dalam Maria Allah. mengandung Tuhannya selama 9 bulan 9 hari. Iya. Maria mengandung penciptanya gitu. Iya, yang penting Yesus Lalu sudah setelah menyatakan penciptanya ini lahir, penciptanya bahwa- ini disusui sama ciptaannya gitu, John. Iya, yang penting Yesus sudah Oh, mengatakan cantik, barang cantik. siapa yang melihat aku, maka Lanjut lagi, kamu lanjut telah lagi. melihat Allah. Sebab Allah Setelah ada di disusui dalam oleh aku, ciptaannya, dan aku ada di dalam dia Allah. menjadi tukang kayu untuk menghidupi adik-adiknya untuk sekolah, John. Aduh. Betul. Iya. Ya, John. Udah. Tuhan sekolah sama Pokoknya manusia untuk cuman menghidupi Yesus. adik-adiknya, mencari Cuman pekerjaan. Yesus yang berani mengatakan aku dan Allah adalah satu. Nggak ada yang Iya, berani. iya, sekarang saya ikut sama kamu. Berarti setelah disusui oleh ciptaannya, belum ke ini yang diludah dengan oleh ciptaannya. Berarti setelah disusui oleh ciptaannya, Yesus tumbuh dewasa, membesarkan adik-adiknya menjadi tukang kayu dan yang belajar sama berani. manusia ciptanya, begitu. Cuman Yesus yang berani mengatakan aku dan Allah adalah satu. Yang lain nggak ada. Enggak, itu ayat-ayat tambahan itu, John. Ayat tambahan. Astaga, ngaco, Ustaz ngaco. Alu udah turun sih ya, buka aja original teksnya tuh cuma berhenti aku dan Yohanes Bapa 10 ayat adalah satu, 30. itu tidak pernah diucapkan Yesus. Bapa adalah Fitnah satu. itu kepada Yesus. Jadi ketiga ayat yang dibaca tadi, barang siapa yang melihat aku, ini Yesus yang ngomong, maka kamu telah melihat Allah. Sebab Allah ada di dalam aku dan aku ada di dalam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saudaraku. Salam. Salam brother, salam. Oh, salam Jadi ya juga itu Pak John. Al-Hidayah. Bagaimana? Ya begini brother, biasalah. Menjelaskan kepada Al-Hidayah yang belum memperoleh hidayah. Oke. Jadi Yohanes 5:37 ini bohong ya, John? Wah, benar itu memang. Tidak seorang John? pun yang mendengar suaranya dan melihat wujud daripada Bapa itu. Betul itu. Jadi sekarang Tapi kenapa ada- Yesus bilang siapa melihat dia melihat Bapa? Loh, kan dia bilang tidak seorang pun yang melihat Bapa. Tetapi kalau kau pengen melihat Bapa, Bapa itu Coba Bang ada Amir di dalam, digedein layar saya, Bang. di dalam Yesus. Sebab dia dan kasih Bapa ayat-ayat si adalah John ini. satu. Aduh, Yesaya 4 tentang Tuhan. Sebentar ya, coba kasih Iya, Yesaya 4. Ambo dulu. mau Sabar cari Johnnya, nanti kamu mau hancurkan cari ya. utusan ya banyak loh. Yesus kan utusan. Bapa lebih besar dari aku, betul, yes, tidak terbantahkan. Sebab yang Oh datang enggak, itu kalau saya bukan bagian cari dari utusan. Bapa. Kamu saja tidak tahu ayatnya. Aduh, kau kan mantan Kristen. Di Jadi mana? nggak Di mana perlu bagian daripada Bapak yang datang? Mana? kau bacalah. Kata kau Tidak pernah ada di baca Bible kitab kamu itu sebagian dari Bapak. Di mana? Di mana? Yohanes, Tidak ada di Bible, enggak ada. Yohanes, Di mana Yesus sebagian dari Bapak? Di mana? Yohanes 9, Yohanes 1 ayat 14. Nah, Yohanes. Nah, Yohanes 1:14. Jadi siapa yang menjadi manusia di sana? Coba kau Yohanes. jelaskan. Yohanes 1 ayat 14. Di mana sebagian di situ? Loh, kau baca dulu lah. Firman itu kan Di mana bersama-sama sebagian dengan itu Allah. menjadi daging? Loh, bacalah. Baca, Enggak ada itu menjadi manusia itu Allah di situ, enggak ada. bacalah. Firman Oke. menjadi manusia. Yohanes 1:14. Ya. Oke, sebentar ya. Iya. Yohanes Yohanes 1:14. Aduh, ini kalau saya open game jadi ini lumut. Iya. Memang kalau yang jahat itu selalu dapat gangguan. Aduh. Namus tidak berpihak sama kau, Walidayah. Namus. Sebab kamu yang punya Bible, kamu tidak ada data ini. Di mana di situ sebagian di
Mana sebagian di situ, John? Baca aja, kau baca tuh. Firman Di itu mana telah sebagian di situ, John? dan tinggal di antara kita. Jadi firman itu tadi siapa? Di mana sebagian di situ? Iya, firman itu bagian dari Nggak ada sebagian di sini, nggak ada. Iya, kalau Iya, firman tidak, seperti ini. Kau ini kau betul. Ini nih, John, kau baca ayat nih. 1. Baca ini. Baca dulu 1 ayat 1 sampai 14. Jangan hanya 14-nya aja. Mulai dari ayat 1 sampai 14. Saya aja. Yesaya 44 jelas itu. Atau Yesaya 44 bisa juga. Dia mau PB dia, brother. Dia mau Nggak PB. ada. Dibaca semua pun nggak ada. Coba baca. Dari ayat 1 sampai 14 baca. Jangan kau baca 14-nya. Ini yang menjadi manusia. Jadi firman itu siapa? Coba kau baca 1 ayat 1. Firman itu siapa? Sebelum menjadi manusia. Firman itu siapa? Kau yang suruh tadi, kau yang suruh, maka saya buka. Di Saya sini cuma saya buka kasih sama tahu. umat-umat Paulus yang tidak Firman membaca itu- Bible-nya, gitu loh. Iya, firman itu sudah menjadi manusia ya. Inilah yang disebut dengan Yesus. Dan untuk lebih detail Ini lagi. perkataan Yesus ini bohong. Kenapa bohong? Nggak ada yang bohong perkataan. Oh, ini semua Yesus. Iya. Oh, ini Yesus ya, John ya? Enggak, ini bohong ya? Ini Matius Oh ini. iya, oh ini bohong. Astagfirullahalazim. Kamu bilang perkataan Yesus bohong ya? Siapa Tidak bilang ada- bohong? Mana coba? Kamu bilang Yesus bohong ya? Siapa yang Kamu bilang iya tadi? Siapa? Nih. Manusia Siapa? tidak dapat hidup dengan roti sahaja. Ya iyalah bang, dengan makanan aja nggak bisa hidup. Masa makan dengan kita bukan hidup Iya. dengan daging? Kan itu masuknya. Tapi ini terjemahan yang terbaru. Saya tunjuk kamu terjemahan lama ya. Saya tunjuk kamu terjemahan lamanya ini nih. Waduh. Mulai dia berputar-putar. Oh yes. Biar Inilah ada, Bang. kalau polemikus ini. Ini coba baca. Kalau si John bilang ini bohong. Siapa Ini, bilang bohong? Ini. Yang bilang bohong siapa? Baca ini. Manusia bukan hidup dengan makanan aja. Ini. Itu artinya itu bang. Roti kan makanan. Maksud kau apa ayat ini? Pertanyaan kau apa, Hidayah? Betul, tapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Kenapa? Sekarang saya nggak bertanya sama kamu yang umat terjemahan Bani Paulus. Di situ Yesus berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Berarti memang kamu juga firman Allah. Kurang lagi, Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukan menciptakan monyet, John. Pertanyaannya nggak gitu. Jawabannya Nggak nyambung bagaimana kamu ditanya Tuhan saja nggak ada dari tadi, nggak nyambung-nyambung, cuma bacot doang. Bang John, Sementara saya menunjukkan data loh sama kamu ini, yang umat terjemahan Bani Paulus yang tidak membaca Bible. Yesaya 44 Bang John. Yesaya 44. Di mana Yesus di Yesaya 44 coba? Kalau kamu berani tunjuk nama Yesus di Yesaya 44, kau baptis saya kalau ada nama Yesus di perjanjian lama. Coba. Bukalah Allah Jadi sebab menjadi- itulah kamu ini kawan yang buta Bible-mu, sebab itulah saya bukakan kamu data. Sebab bila kamu menjawab nanti dengan congormu tanpa ilmu gitu loh. Ya Tuhan. Ketawa lagi. Coba sekarang kamu tunjuk di mana di Bible-mu dikatakan Tuhan itu 3 pribadi satu kesatuan itu. Di mana tertulis di Bible ya? Ada enggak? Ya, udah jelas. Kau jangan kejang-kejang, santai Jelas aja. di mana enggak ada di situ dikatakan oleh Yesus dia itu berinkarnasi dari kesatuan 3 Tuhan, tidak ada. Ngegas yes. Dia kalau kebingungan ngegas. Saya enggak ngegas. Saya bertanya kamu sebab saya tunjuk data. Bible Orang kamu mau umat terjemahannya Bani Paulus yang tidak Ya, membaca Bible. Sekarang saya tuntut sama Anda. Yesus berkata, Tuhan kita satu-satunya Allah yang benar, yang Maha Esa. Yohanes 5:44, Markus 12:29. Sekarang kamu menuhankan yang 3 itu, acuan kamu dari siapa? Coba mute lah biar dijawab. Ayo, coba jawab yuk. Guna data yuk. Ya, diem. Mute. Biar dijawab. Jawab cepat. Di mana Iya, tertulis mute Tuhan itu lah. 3, Jangan kesatuan ada itu di mana? yang Coba. Yang bilang Tuhan 3 siapa? Oh, kamu bilang yang tadi kan? Di mana saya bilang Tuhan 3? Coba tunjukkan. Nah, ini mutar lagi kan? Oh, jadi Tuhan itu Esa, Tuhan itu Esa, betul. Tuhan itu Esa, betul kan? Dari dulu juga Tuhan itu Esa. Berarti Tuhan itu manusia apa tidak kelihatan, tidak kedengaran suaranya, yang Esa itu. Iya. Nah, ketawa kan? Kejang kau. Gimana Bang John? Era dia nggak ada ayatnya Al Hidayah ngarang Enggak sendiri ada, emang aja. dari dulu enggak ada. Baptislah mereka
atas nama Anak, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam Bagaimana? King of James, amanat agung Injil Matius itu hanya sampai Mulai kan hanya dia sampai nolak, kan? 15. Ditanya, kita Ya, kasih, kawan. ditolak. Dalam Ditanya, Vatikanus, kita kasih ayat, King of ditolak. James Jadi, gimana? itu yang ayat-ayat sisipan Injil Mana Matius ada 28 ayat amanat sisipan? agung itu adalah tambahan. Seperti Markus pasal 16 itu hanya sampai 8, dilai dari 9 sampai 20. Jadi kamu ini sudah buta sejarah, buta Tuhan, ya Bukan, buta lagi tentang siapa Yesus. Apakah diutus kepada Indonesia Dan kejam dia, ataupun ya. orang-orang yang Nggak berhenti bergulung? nih ngomel, ya. Lihatlah, nggak berhenti dia ngomel nih. Iya kan? Aneh. Memang. Bagaimana Jadi saya kita ini kan mau- saya ini kan pewarta firman dari Nazaret. Sementara yang saya utarakan ini perkataan Yesus. Yang kamu utarakan adalah doktrin-doktrinnya ketua-ketua gereja, Mulai kejang dia. bapak-bapak gereja, ajaran Paulus sama Kejang, Martin kejang. Luther, ya kan? Kejang dia, kejang. Nggak berhenti lagi tuh ngomong tuh. Enggak ada kejangnya, saya santai kok saya. Santai ya. Coba sekarang kamu kasih tahu ke saya di mana bilang tertulis Tuhan itu 3 pribadi satu kesatuan itu, coba. Di Coba mana jawab ada terus tiga langsung. pribadi? Berarti Tuhan kamu Esa, betul? Loh, tadi yang membawa narasi itu Nah, temanmu yang sekarang kabur. jawab, kalau memang Esa Jadi itu adalah temanmu itu satu, udah kabur. apakah Tuhan itu tidak kelihatan atau yang makan ikan goreng? Coba pilih yang mana satu Tuhanmu, yang makan ikan goreng atau yang dikatakan tidak kelihatan, tidak kedengaran suaranya, coba. Temanmu itu udah kabur ketakutan ya. Enggak ada yang Tinggallah takut kau sama kamu, sendirian. John. Loh, ini buktinya sudah Reyes, kabur semua. kalau kamu Tinggal mampu, kamu aja. coba buktikan sama si John juga. Udah 3 yang Apakah kabur. Esa yang kamu maksud yang makan ikan goreng atau tidak kelihatan, tidak kedengaran, coba. Tinggal kalian berdua. Jangan kamu bilang lagi bercampur baur ya. 3 menjadi 1 itu ekstensi ada di sana, ada di sini. Kemudian bersatu. Anak-anak kecil kalau ditanya 1 tambah 1 tambah 1 itu pasti 3. Kristen yang lulusan university katanya sampai di atas langit sekolahnya 1 tambah 1 ditanya itu tetap 1 jawabnya. Terus Coba. ini sampai pagi kayak gini dia. Kita Bang John, biar aja ngomong Enggak nyambung sama kamu sebab memang umat-umat terjemahan, umat Bani Paulus, ketika saya sampaikan perkataan Yesus maka kamu bingung. Dia udah nyerah Ya kan? sebenarnya Al-Hidayah yang dibawa Menyerah mereka. juga Yohanin koma itu ayat-ayat tambahan. Kamu panggil di sini pastormu, uskupmu hadapi saya ini. Kalau menggunakan dalil, kalau kamu berani menggunakan data sama saya, maka kamu boleh baptis saya besok itulah. Sebab itulah orang-orang yang meninggalkan Kristen sesat itu, ajaran Paulus itu, orang yang berpikir, orang yang membaca Bible, bukan yang haleluya, puji Tuhan, haleluya, Yesus Tuhan tanpa data. Jadi Paham? nyanyi gereja dia Bang John. Iya. Makanya aku ketawa. Nggak boleh kamu tunjukkan. Ketawalah kamu. Sebab menurut Yohanes 2, Yohanes 7 nomor 2, kata Yesus, ketawalah kamu hai orang-orang sesat, sebab nanti juga kamu diketawakan gitu loh. Ketawa lagi. Ketawa pun kita dilarang. Gimana ya? Gimana ya ngomong pun dilarang. Bingung saya Bang. Kasihan sama antum, Bang. Di dalam surah Al-Maidah 18 sudah dikatakan mereka sudah tertutup mata, hati, pikiran, sudah buta tuli. Begitu juga di Biblemu di Hosea 11 nomor 8. Di Roma 11 nomor 8 ataupun di Matius 13 nomor 13. Kamu dikasih tahu apa saja pun tentang doktrin gereja yang dibantah dengan Biblemu, kamu menutup diri. Ya kan? Yang kamu utarakan di sini dalil-dalil yang kamu bawa adalah narasi daripada mocong kamu sendiri, bukan Alkitabiah. Tahu aku nggak ada doktrin. Tawa lagi. Kok anak-anak nggak didoktrin? Ada doktrinnya Bang. Gimana? Nggak ada doktrin. Coba sekarang jawab saya, Esa itu menurut kamu yang makan ikan goreng atau yang tidak kelihatan, tidak kedengaran? Coba. Bagaimana saya menjelaskan kepadamu Bang Ali? Tidak boleh kamu menjelaskan, Bang. Aja nggak percaya. Jujur aja. Bukan Coba tidak bilang, percaya, karena Yesus. Kalau saya tanya, saya jelaskan. kalau saya tanya Kalau kepada nggak Yesus, percaya, dengar ya, ngapain Rias, dia? Rias. Kalau saya tanya kepada Yesus, siapa Tuhanmu? Dia langsung menjawab, Markus 12:29, dengarlah hal hidayah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yohanes 17:3, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 5:44, mengenal Allah Tuhan yang Esa. Ketika ditanya Kristen, ya, ketika ditanya umat-umat Paulus ini atau Martin Luther ini, dengarlah hai orang Yesus, Tuhan kami 3 kesatuan satu pribadi. Coba. Pinter dia Bang Jadi ini John. kamu bingung kan? Padahal kamu bukan ajaran Yesus. Coba Kamu itu aku adalah tanya. ajaran-ajaran dewa Zeus, dewa Mega. Kutanya dulu Bang Hidayah. Bang John, kutanya dulu Bang Hidayah.
Kau Maria bertanya Magdalena, belum kau jawab. Enggak, Maria kau jawab Magdalena dulu pertanyaan bagaimana saya. mengandung? Sekarang yang Bagaimana Esa cara itu, mengandung? Tuhan kamu yang Esa itu yang makan ikan goreng atau tidak kelihatan, tidak kedengaran? Coba pilih yang mana satu ya. Wah, mantap lah ya. Ya coba. Makan ikan goreng, berarti udah dekat sama kita Iya. Tuhan kita. Amin, Betul. puji Tuhan Itu ya yang Bang kamu Jona. itu yang kamu percayakan kan? Waduh, makan ikan Astaga. goreng mantap lah. Jadi Amin. jelas, kamu bani terjemahan umat-umatnya Lukas dari Yunani, kalau lawan sama pengikutnya Yesus, maka kamu akan nyunsep. Sebab Ya, yang kamu utarakan itu adalah doktrin, ketua-ketua gereja, ajarannya, imani-imani saja, jangan tanya banyak gitu loh. Padahal sungguh kamu sudah bingung. Mulutnya ngegas itu. Anak-anak kecil saja itu tahu Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Kalau sudah ada Dia makhluk menutupi rasa dilahirkan malunya pada dengan masa cara semua ngoceh. alam semesta sudah ada, berarti itu bukan Tuhan, itu Ini adalah cara-cara dia menutupi rasa malu, yes. Gitu. Ya kan? Iya, asik, asik ini asik. Biar aja ngomong Iya. sendiri. Kita Asik ini. panasin aja terus, kita pancing dia supaya emosi. Yang malu lu John, ditanya ayatnya nggak ada. Iya, Lu yang mengimani malunya apa kamu di yang sini tidak menerjemahkan tertulis beda. John. Tadi kami bawa Memang ayatnya dia seperti itu. bantah. Tadi sudah dibahas si Royes Hasil dibantah. asumsi. Ya katanya Ya, saya sisipan. Jadi gimana lagi? Udah dikasih tahu sisipan katanya. Jadi Bang gimana John. lagi kami Memang jelasin? iya, memang Bang benar. John. Yohanin koma kan itu ayat-ayat sisipan. Bang Bang John. Bang John, Roy, baca Roy, Yesaya 44 saya kasih bilang, tahu Bang kan John. Anda ya. Saya kasih tahu kamu. Matius kenapa? Amanat Agung 28 itu dalam King of James Version itu hanya sampai 15. Nah, jadi Perkataan kalimat-kalimat yang pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku itu nggak ada. Lalu di sini juga harus kamu berpikir, kalau dia mengatakan jadikanlah semua bangsa murid gubuk, berarti dia bukan Tuhan, dia adalah guru. Karena guru itu punya murid. Kalau Tuhan itu hamba-hambaku atau ciptaanku, itu baru Tuhan. Seperti halnya kalau Al-Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas, itulah wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman. Itu kalau perkataan Allah. Kalau perkataannya Yesus, tapi kan dia saudara-saudaraku, manusia di situ, Bang. sahabat-sahabatku. Bang John, dia kan manusia di situ. Ya, berarti dia ngomong dengan manusia ya kan? Manusia dia memang, siapa yang bilang dia Tuhan? Hanya kamu yang bilang dia Tuhan. Yang lucunya lagi Dia udah naik ke surga. Udah naik ke surga kan Bang John? Kejadian 5 nomor 24, Henok juga naik ke surga. 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Ilya juga naik ke surga. Sekarang apa lagi yuk? Si Allah minta ditunjukkan jalan yang lurus di Al-Fatihah. Itu kan parah. Henok dan Ilya itu lebih canggih, mereka tidak dipukul, tidak diludah, tidak ditinju naik ke surga. Kalau Henok Yesus tidak mati dulu dijanjikan. baru naik ke surga. Itu tidak Coba. perjanjian, Bang. Henok tidak masuk perjanjian. Lalu Yesus, siapa yang menjanjikan dia? Masuk perjanjian. Makanya aku bilang baca Yesaya 44. Itulah Di mana? Kalau di Yesaya Allah, Allah yang 44, kenapa kamu lompat ke 44? Baca dulu Yesaya 7:20. Tuhan menyewa pisau cukur dan meminjam pisau cukur dari Raja Asyur. Nggak, susah parah ini. Makanya kamu itu kalau ditampar sama Bible-mu kamu tidak tahu apa-apa. Parah itu. Al-Quran mengatakan surah Al-Baqarah 79, fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Itu kitab kamu sudah ditulis oleh Markus, Paulus, Yohanes, Lukas. Lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan gitu loh. Ini tinggal yang Sekarang OOS-nya kalau aja kamu dua ke lagi. empat-empatnya, coba kamu baca di Yesaya 7:20. Tuhan menyewa pisau cukur, meminjam pisau cukur, membutakan kepala, mencukur bulu paha. Tinggal dua yang Itu Tuhan OOS-nya siapa? aja. Yesus kah? Yes? Udah kabur tadi, yes. Ustadz Itu Ali, itu Yesus kah di situ? Kristologi, udah kabur. Tinggal yang Yesaya ini 7:20 itu Yesus kah? sama Hidayah. Unggul bentar lagi kabur. Bingung kan? Percuma. Unggul bentar lagi kabur ini. Enggak, Bingung percuma. kan? Dia hanya bertahan kepada apa asumsinya. Dia memfitnah apa yang tidak dikatakan Yesus, dia bilang dikatakan Yesus. Dia tadi Ayat-ayat ngotot, tambahan, Allah. ayat-ayat sisipan dia imani. Allah tidak punya Dia bukti. sebenarnya cuma menahan malu. Allah Kalau punya gue bukti. bingung sama Al-Hidayah Nggak bisa betapa ngomong. sabarnya menunjukkan ayat-ayat. Dia tidak ada satupun ayat-ayat yang bisa dijadikan pegangan. Tuhan Yesus, aku berdoa pada Bang Yel Hidayah, semoga datang dalam mimpinya. Matius 7:22-23. Mereka yang berseru dalam namaku, berdoa dalam namaku, mengusir setan dalam namaku, inilah dari hadapanku. Aku tidak pernah mengenal kamu sekalian pembuat kejahatan.
kamu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, anialah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau, jadi kamu mereka ini sekalian bantah. pembuat Saya Yang manggil bilang kejahatan. Yesus ayat Tuhan siapa 50, Hidayah? mereka Ada nggak kasih umat Islam jawab. manggil Yesus Mereka Tuhan? nggak bisa bantah Hanya ketika umat saya Paulus tunjukkan yang mengatakan Ada dia kan? Tuhan, betis. umat Yang Paulus, diusir umat oleh Lukas, Yesus umat Punya siapa Markus. berarti yang kasih. manggil Tuhan? Umat Ya, siapa tuh? Kristen jadi kalau yang Allah punya menuhankan dia. betis, kasih Iya. sama kayak Umat Islam gue nggak ada juga yang punya manggil Yesus betis. Tuhan, jadi tidak Ya, diusir. Yang Yesus diusir punya ini nih, betis. si Jadi John, jelas ayat CS. Al-Qalam 42 itu adalah betis Allah. Jadi Tuhan punya betis. Ah, Tidak udah terbantahkan dijelasin tadi, lagi. udah Ayub Allah dijelasin tidak punya kan. 6, betis. Yang Ayub 6 nomor Jelas. 11, yang bumi menggambarkan punya Allah itu langit, cuma langit orang-orang punya Jangan lagi, tiang. pagan jangan lagi seperti si disangkal. John ini. Itu jelas itu Allah punya Iya. betis. Ya, Oh, itu kan Tuhan punya John betis. doang itu yang bilang Jelas seperti itu. itu. Ayat Al-Quran Anda sendiri Anda sangkal. Gimana itu? Sorry ya, sorry John, Sorry, sorry. Kalau Hey, Biblemu coba. sorry John, bukan Yesus ayat bilang Tuhan itu Al-Quran. Esa, Tuhan Jangan satu, fitnah kamu bilang kau. tiga. Yang Coba. kau baca itu terjemahan dan tafsir, bukan ayat Al-Quran, John. Tadi sudah diterangkan oleh Ustadz Ali, tidak ada dalam ayat Al-Quran. Jadi Memang jelas ya mulutmu betis di busuk sana banget, John. adalah betis Tidak Allah. ada di dalam ayat Karena kata Al-Quran. betisnya di Yang sana kau baca adalah berujung terjemahan kepada dan tafsirnya, Allah. John. Sudah jelas itu. Dan dijelaskan tadi, Jangan yang kejang-kejang lah. menyembah manusia Jangan menjadi kejang lah. Tuhan, ajaran pagan Yunani Romawi bisa menggambarkan Tuhan itu cuma kau. Gak ada satu orang Islam pun yang menggambarkan Tuhan tuh gak ada. Cuma ajaran pagan kau penyembah manusia, John. Ya, tiba betis akan disingkapkan. Jadi jelas tafsir di sana yang memiliki betis itu adalah dia. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang panggil yang menerjemahkan itu. Bisa nggak Bukan dia kau aja yang menggambarkan manggil. betis Allah? Karena Yang Menteri menggambarkan kan Agama- lu dong, John. Menteri Agama Republik Ada Indonesia nggak di dalam menafsirkannya. ayat Al-Qurannya? Gue nggak peduli menteri dari kutub utara, kutub selatan. Ada nggak di dalam ayat Al-Qurannya, John? Jawab yang jujur, John. Jawab yang jujur. Ada nggak di dalam Al-Qurannya, John? Menafsirkan Ada seperti nggak di itu? dalam ayat Al-Qurannya, John? Iya. Tadi udah dijelaskan oleh Nafsir. Ustadz Ali. Bisa berarti juga tabir, ya kan? Nah, sekarang ada pertanyaan gue yang jujur, John. Jawab yang jujur. Itu ada nggak di dalam ayat Al-Qurannya? Silakan Nggak ada, protes sama yang nafsir, jangan sama saya. Bukan, yang gue tanya Saya itu tidak yang lu punya baca ayat kepentingan Al-Qurannya apa menafsir. terjemahan dan tafsir? Saya nggak Coba tahu, yang dia jujur. bisa tafsir. Ya Kenapa udah, kau berarti tafsir kan, bukan dari terjemahan Al-Qurannya. Tidak ada di dalam Memang terjemahan iya, Al-Qurannya. Menteri Agama Republik Tidak Indonesia. ada di dalam terjemahannya. Gue nggak peduli. Menteri agama dari manapun nggak peduli. Yang gue tanya, ada nggak di dalam ayat Al-Qurannya, John? John, yang jujur, John. John, yang jujur. Ada. Mana? Lu bisa baca Al-Quran? Itu jelas sudah ada tertulisnya di sana adalah Allah. Ya itu Betisnya bahasa di sana Indonesianya, Allah. John. Aku tanya. Yang punya gue tanya betis, tahu bahasa betis? Tahu arti original betis nggak? teksnya. Aku tanya betis, tahu nggak kalau betis itu apa? Ada nggak di dalam teks aslinya, Betis John? itu apa lu? Ada nggak? Makanya jangan suka fitnah. Yesus aja lu fitnah. Betisnya itu Yesus sudah aja lu berani dibenarkan. fitnah. Jangan Yesus nggak kejang-kejang. mengatakan, lu bilang berkata, aku dan Bapa adalah satu. Itu betisnya Ada kau nggak? nggak Pertanyaan terima. gue lu nggak berani jawab kan? Terima. Ada Kau nggak di dalam terima. ayat Al-Qurannya? Sudah jelas itu betisnya Ada nggak di dalam ayat Al-Qurannya? Ada. Jangan udah jelas, sudah Ada. jelas. Iya, Ada ada. nggak di dalam ayat Al-Qurannya? Ada. Berani lu bisa baca ya? Iya. Lu bisa baca ayat Al-Qurannya? Iya. Bisa. Iya. Buka, Al-Hidayah buka dia. Kita lihat kebohongannya ini. Ayat berapa Ustaz Unggul? Menolak kata betis. Ini sinyal saya takut lemot Di sana nanti ada kata lemes. betis. Mau kau tolak lagi? Kalau ini John, di mana tempatnya di bumi ini? Di mana tempatnya? Kan baca. Tuh. John, ini di mana tempatnya ini John? Kamu Enggak, udah tahu? biarin yang itu dulu. Kita tes ini penipu satu nih. Dia bilang dari ayat Al-Qurannya ada. Dites. Tes dia, suruh baca. Ayo, kita baca. Betis. Di mana? Di mana? Al-Qalam. Di mana Bang? Ayat berapa? Al-Qalam ayat 42. Suruh baca si John ayat Al-Qurannya ya, bukan terjemahan. Al-Qalam. Al-Qalam ayat 42. Ayo kita Baca tes. itu Al-Qalam. Enggak dia. Tes. Bentar. Kalau lu sampai nggak bisa baca, penipuan lu, John. Iya, penipuan. Saya baca terjemahannya. Tenang aja kau. Oh, emosi lah bang saudaraku. Itu benar. Santai aja. Ayat 42.
Nanti uji ayat yang random, sebab dia bisa saja sudah mempersiapkan transliteration-nya, tapi ketahuan kok kalau dia baca transliteration-nya. Ayo John. Iya, Langsung sudah scroll ke baca bawah. ke bawahnya aja langsung. Kita Terjemahannya itu ada kata betis nggak di sana? Coba. Ya, yang gua tanya, lu baca nggak ada betis Allah di dalam ayat Al-Quran ini? Coba. Ya silakan kau baca. Ada nggak betis? di Nah, sana? silakan kau baca, dasar penipu kau. Udah. Tutup aja, Nggak berani Bang ya, nggak Al berani Hidayah. ya. Penipu ini Nggak satu berani ya. nih. Penipu berani kau. ya. Kau lapor aja. Nggak kalau ada aku di nipu. dalam ayat Al-Qurannya Kau betis lapor Allah, nggak saja. ada. Kalau aku nipu, kau lapor. Penipu. Gampang. Penipu Kalau kau merasa kau. keberatan, tidak ada Enggak, kata kau menipu betis di dirimu sana, sendiri. kau Umat lapor Islam aja. nggak ada yang tertipu. Kau menipu dirimu Ya sendiri. berani dia. Tarik Enggak, tarik kau ke atas. tertipu dirimu sendiri, John. Tarik ke atas Al-Qalam ayat John, 14 kau di penipu, bawahnya. John. Tidak ada ayatnya betis Allah di dalam ayat ini, John. Nggak ada kata kau ya. Ya, ketawa dia. Ini Al-Kalam nih. Suruh baca nggak bisa. Sok mengartikan pula. Coba. Udah Bang Al Hidayah, udah tamat dia, finish. Penipu ini jelas. Makanya gue Jangan males kan Bang Al baca Hidayah itu sabar Al-Quran, banget ya. alokasinya aja nggak bakal Sabar tahu. gitu loh. Dia melintir-melintir, asumsi, eksegesis, baling-baling helikopter. Lanjut Bang Hidayah, standby. Malu Penipu dia, bagi gue udah malu cukup dia, lah. Kak. Dilihat Udah ada kata penipu dia. betis di ayat Penipu, John penipu, John P-nya tuh penipu. Lanjut Bang Hidayah. Malu dia, nggak mau dia lihat bahasa terjemahannya. Karena betis Allah itu kelihatan di sana, disingkapkan. Orang Islam tidak mengimani terjemahan seperti kalian yang bisa Nggak ditipu ngimani oleh terjemahan. terjemahan. Kita Nggak punya ngimani original terjemahan. teksnya. John penipu. Lanjut sama Bang Al Hidayah. Lanjut Bang Al Hidayah. Bible Penipu saja ini pun satu. masih buta kau, Sama John. aja diterjemahkan. Biblemu Ternyata saja mereka yang tidak masih bahasa Melayu pun kamu mengimani. buta, apalagi Al-Quran, Jadi, John. Ya, John. Jadi ketiga di surah Maryam 17 Coba John, itu tidak kalau ada di kata Biblemu Jibril, kamu tidak ada kata satu ayat malaikat. saja tadi kan saya Kenapa kau minta. percaya Sampai sekarang kalau hanya itu adalah cemurmu yang Jibril? kau utarakan di sini, tidak ada kebenaran, Ya John. unggul. Surah Maryam Coba 17 sekarang kamu itu tunjuk tidak ketika ada kamu menyebut nama membenarkan Jibril bahwa atau Yesus malaikat. itu hancur-hancur pecah-pecah menjadi satu Kenapa Allah. Itu kau tertulis di ayat percaya berapa, Bu? Mana, ayat John? surah Maryam 17 itu adalah Jibril, padahal tidak ada kata Jibril di sana. Tidak ada kata malaikat di Di sana. mana? Kenapa Di kau mana? percaya itu Jibril? Ayat 17, surah Maryam Di mana? 17. Surah Maryam Sekarang 17. soal kata, di mana Yesus adalah Coba Tuhan. tunjukkan di mana ada kata Ini Jibril itu ada atau di Al-Quran. malaikat. Oke. Nggak ada, John. Coba tunjukkan di Ini mana. kamu ditampat lagi ya, coba. Iya, di mana ada kata Maryam. malaikat, kata Jibril di surah Maryam 17. Tunjukkan. Kamu baca Arabnya ya, 17. Kamu baca Arabnya ya, karena aku capek-capek menunjukkan data ini, John. Kau unggul. Untung nggak kubaca Al-Haq 40. Mana bisa orang kafir membaca terjemahannya pun saja salah, apalagi membaca firman Allah. Rasulin Karim itu Iya. Al-Haq 40. Gak bisa lah John, kau udah terkenal ini John, di bawah udah pada nulis John. John P penipu. John P Malukan penipu. umat Kristen aja lu, John. Udah jelas-jelas di sana. Innaluhu lakaulu rasulin karim, apa artinya? Pret. Coba Baca, kita John. kasih random. Kita kasih Baca, John. random. Suruh baca. Coba baca. Di sana mana ada malaikat? Baca, John. Tunjukkan di mana ada kata Jibril di situ. Tunjukkan. Baca, John. Baca. Baca dulu, baca dulu nanti ditunjukkan. Baca Ayo. dulu nanti ditunjukkan. Di mana ada kata Jibril? Baca atau dulu malaikat di nanti sana? ditunjukkan. Baca dulu. Tunjukkan sama saya. Baca Di mana dulu Jibril nanti atau malaikat? ditunjukkan. Tidak ada kata malaikat, tidak ada kata Jibril. Baca dulu nanti ditunjukkan nafsorohnya. Baca dulu. Oh, Baca dulu. Di situ tidak ada Jibril, tidak ada Baca malaikat. dulu orang kafir. Sudah saya Baca baca, dulu. tidak ada kata Jibril. Baca Hidayat, dulu. kasih tunjuk ayat. Baca dulu nanti Kasih dijelaskan. Kau tunjuk ayat aja. tunjukkan Udah di mana terkenal ada tuh John Jibril. P. P-nya Di penipu. mana? John Tidak sanggup P. dia. P-nya Tidak sanggup penipu. menunjukkan. Baca dulu John. Memalukan. Baca Tidak dulu. ada Jibril, tidak ada Baca malaikat. Kau dulu bilang nanti itu dijelaskan. Jibril. Udah. Nanti Nggak aku ada itu jelaskan. Jibril. Tidak Ayo ada baca kata dulu. Jibril. Baca Tidak dulu. ada. Tidak Baca ada kata dulu, John. Jibril. Baca Udah dulu. jelas. Baca Tidak dulu ada nanti kata dijelaskan. Jibril. Sudah saya baca. dulu. Tidak Baca ada kata dulu. Jibril. Baca Jadi dulu tidak John. ada kata Jibril. Baca dulu John. Di mana ada malaikat di sana? Baca dulu John. Tidak ada kata malaikat, tidak Baca ada kata dulu Jibril. John. Udah jelas Baca ya? dulu. Udah Nggak jelas mau ya? dipermasalahkan lagi, Bang John. Kasih satu Berani rokat dia. aja. Kasih Mana satu berani, rokat. brother. Bisa apa enggak dia? Mereka mana berani.
Mereka Ya udah, ini mau cari menang sendiri. kelasnya cuma Ketiga ayat itu bani kita tunjukkan. terjemahan Di aja. mana ayat Jibril? Bang Kata Amir, mereka ini di yang situ orang begini nggak ada. menghilangkan energi aja, Bang Amir. Ini percuma kita ladeni orang begini sebenarnya. Kita Dia sholat. hanya congornya yang diutamakan di sini. Ketika Kalian kita itu menampilkan data, mau dari kelasnya kelas Al-Quran, mau dari penipu. Tadinya Bible, gue mereka pikir datang untuk pintar loh. menghancurkan. Daripada kita diam-diam Res, nggak ada kamu mau nggak kawan. hatua sama saya, Res? Kamu mau hatua sama saya nggak? Cepat tua. Pak Iwan. Ya, kita Oh, hatua ayo. ayo. Ayo, Bang angkat Amir, dia. ini si John turunkan aja ini. Kasih satu orang timer. Pakai timer kau, pakai timer kau kalau kau sanggup. Bang Hidayat turun dulu. Kok ada yang repot Nah, saya? Hidayah kena peringatan. Itulah Bang kau. Hidayat turun Sesama dulu. muslim Bang aja Hidayat baru naik lagi. membuat kau mau diturunkan. Udahlah Bang John, biarkan aja lah Bang John. Lebih enak kayak gini kita ketawa. Lucu. Iya, dia. Berani, Royes nggak berani. Bukan Nggak nggak berani Bang, lucu aja. Kang Gua Hidayat yang turun lucu. dulu sebentar. Ayo itu baru berdua naik. sama Lidayah. Kang Hidayat Yang turun lain dulu, diam baru ya. naik. Bang Servis sama aku diam. Oh, oke, bantu dengan timernya silakan. Naik lagi Kang Hidayat. Dia kena ini peringatan. Iya, iya. Takutlah si Royes. Loh, mana? Kok hilang? Kalau itu turun dulu nanti Bang Ilya. Oke, naik. Jadi Bang ini Royes kita naik menampilkan lagi, data, Bang kita Royes. kena peringatan pula. Iya, iya. Bang Royes naik. Kalau itu turun dulu nanti Bang Ilya. Oke, naik. Jadi ini kita menampilkan data. Mana Bang Reyes? Bang Royes naik, nanti aku diam biar H to H. Mana Bang Reyes? Kok aku udah blink ya? Naik, nanti aku diam. Dia turun ke tadi. Jam. Mana Reyes? Turun ke tadi. Masa kabur? Ya, Nggak Reyes. berani. Kalau udah kritik teks bonyok. Bonyok kalau udah kritik teks. Iya. Mana ini Reyes? Mana nih?